Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ini udah bisa udah bisa ngajak orang live kan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada sore hari ini, siang hari ini menjelang sore ya. Saya juga baru nyampe rumah. Alhamdulillah ada akun yang bisa kita pakai. Yang mana akun ini semalam ini tanggal 8 kan ya. Ada beberapa akun yang memang bangkit dari mati surinya di tanggal 8. Kalau akun 01 itu nanti di tanggal 10 ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kembali kita mengundang teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Bible. Pelan-pelan kita ajarkan mereka apa yang ada di dalam kitab mereka yang selama ini tidak diajarkan tidak diajarkan secara mendetail ya, tetapi hanya sebagian, kemudian yang diajarkan sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah. Allah kemudian menyampaikan ke ahli kitab bahwa telah datang Rasul kami kepadamu menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini mereka menyembunyikan isi kitab mereka, mereka tidak mengajarkan secara totalitas kepada jemaat mereka ya, mungkin karena ada hal yang barangkali dipandang tidak terlalu penting untuk mereka sampaikan gitu ya teman-teman sekalian. Ya, kita tunggu siapa teman-teman yang diandalkan sama saudara-saudara kita Kristen untuk naik berdiskusi. Kita sapa dulu. Ya. Halo, selamat siang. Ada beberapa yang minta permintaan, tapi saya berharap yang datang ini penggawa-penggawa oten. Ada undangan Kang Dito untuk melakukan. Alhamdulillah. Tunggu ya teman-teman ya. Kalau di Komal teman-teman Muslim kan ya, begitu Bang Suma naik kan sudah ada oten tuh. Tapi kalau di sini saya harus mencari dulu di tengah-tengah umat Islam yang juga minta permintaan naik. Kalau di Komal kan langsung ya. Kok di sini harus mencari teman-teman non Muslim. Suara saya kedengaran baik nggak di bawah? Yang di YouTube gimana? Halo, selamat sore saudara Elvino, Elpano. Halo, selamat siang Bang. Udah masuknya undangan kacau. Saudara Elvano. Saudara Elvano. Apa aja undangan tadi? Elpano. Woi. Dikasih kuping nggak dipakai. Minta naik, diajak ngomong diam. Apa sih mau lo?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok ya. Jumpa lagi kita pada siang hari ini menjelang asar, menjelang sore. Dibatasin, kok bisa? Kok dibatasin? Gara-gara saya teriak tadi itu. Halo, Bang Gemoy. Udah turun lagi, baru naik, turun lagi. Ayolah santai aja kita. Kalau minta naik terus dinaikkan, ya jangan diam dong, ngobrol. Assalamualaikum Bang. Nah begitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik langsung ngomong. Dari sekte mana, Dek? Alhamdulillah saya Islam Bang. Oh Islam, Masya Iya. Allah. Harum pasti bau keteknya ini, pasti harum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya iyalah, kan nggak makan B2 sama Asyik kan. Nggak, soalnya tadi saya lagi dari kantor BPJS, ada orang anginnya dari sana kok kayak nendang kali. Aduh, Itu astagfirullahaladzim kenapa ya bisa Allah. begitu Bang? Mungkin apa ya, karena kebanyakan bulu-bulu kali, entahlah, bingung aku juga. Orang santai-santai lagi main HP nunggu antrian. Apa yang lewat ini? Aduh, kupikir lagi di kandang kita. Orang semua pada berdiri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tidak ada OT Iya. ya Bang ya. Saya menyimak aja nanti kalau ada OT naik. Kalau tapi Abang mau turunkan saya nggak apa-apa, saya turun juga. Masya Allah. Padahal tadi ini loh, kamu lagi live kan tadi? Iya, saya karena nggak bisa menjambak Bang. Saya jadi kayak model PK jadi bisanya. Alhamdulillah dapat juga Oh, yang gitu. Kristen, walaupun agak susah tadi. Ya udah aku tambahin moderator deh. Tapi itulah Bang ya. Apa itu? Ya kayak gitu, kayak tadi tuh umur 21 Apa? tahun. Heeh. Pengetahuannya tentang Bible itu memang kurang Abang. Itu dia. Makanya tugas kita sekarang ini dua fungsi. Mengajarkan generasi Islam untuk terhindarkan, untuk menjaga diri mereka dari pemurtadan. Yang kedua, mengajarkan mereka tanpa batasan umur, ya, buta Bible. Nah itu yang kita ajarkan ke mereka. Karena mereka lebih cenderung kepada doktrin dan dogma sehingga mereka nggak terlalu banyak mempelajari Bible-nya. Terbukti kalau kita diskusi dengan pendeta sekalipun yang ngaku lulusan STT, kalau ditanya malah bertanya balik, itu tertulis di mana? Seakan-akan hal itu adalah hal yang baru buat seorang pendeta atau pastor. Apalagi jemaatnya kan gitu. Jadi tugas kita bertambah mengajarkan jemaat-jemaat mingguan ini untuk sedikit memahami Bible. Iya Bang. Gitu. Tapi dia jujur tadi Bang. Jadi siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Dia bilang Paulus. Nah, Dia jujur cocok itu. Bang. Iya, Dia jujur. cocok. Ya ampun, betul-betul. Mudah-mudahan Anaknya dia dari dapat mana? hidayah lah. Dari Medan. Dia Nias Bang. Oh Nias, iya. Tapi dia bapaknya udah meninggal, ibunya merantau. Jadi dia di situ mungkin tinggal sama adiknya. Mungkin ada satu tantenya entah apa. Iya. Cuman dia akui dia Katolik. Dia Katolik. Siap. Dia jarang ke gereja dan dia jarang baca Bible-nya. Jadi waktu ditunjukkan gitu. data-data Bible itu bahwa Yesus mengatakan menyembahnya kepada Tuhan, dia akui bahwa Yesus itu memang mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Terus yang menyuruh menyembah kepada Yesus siapa? Paulus katanya. Nah itu dia. Itu dia. Ya benar itu udah benar itu. Makanya diminta Yesus kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Nah, yang dijual oleh gimana? Yang dijual Nah, oleh ke situ Paulus itu kan saya penyaliban kurang, kan? Bang. Nah, penyaliban ini Bang yang menerima upah. Nah, itu saya jujur saya sampai sekarang belum menguasai itu Bang yang Abang kasih datanya tuh. Iya, memang Lompat-lompat agak masalahnya Bang datanya. memang agak berat untuk memahami Iya. itu. Pendeta aja belum ada kurasa yang paham. Enggak.
Halo, selamat siang. Bukan anomali. Ini udah bisa dia open cam. Oh, nggak bisa, Bang. Ya, Halo, agama apa, Bang? Islam. Oh, ya, assalamualaikum. Bunda ya? Waalaikumsalam. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bud? Kita biar naikkan Kristen aja. Saya salut deh sama Pak Guma, walaupun dihina bermacam-macam masih kuat untuk berdakwah. Ini siapa sih? Ada suara musik. Ada suara musik di belakang. Sorry, ada suara musik. Saya lagi YouTube. Lagi sahabat-sahabat teman di YouTube juga ya. Sahabat kita, terima kasih banyak. Allahu Akbar. Naon? Anak main game ada musiknya. Adek jangan berisik. Ya kalau gitu saya di luar lama. Dia mengerti kali. Kesempatan dia kan? Dia tidak mengganggu mamanya. Iya. Ini Islam semua kayaknya nih, Bang. Iya, mau daftar umroh. Oh iya ya, mungkin juga ya, Bang. Atau mau beli rumah KPR. Masya Allah, mungkin juga. Andi? Halo, Andik. Andik. Masih ini deh, masih muter-muter. Ya bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Saya orang Islam bang, orang Islam bang. Cowok, Bang. Orang Jawa. Orang Jawa. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah, masya Allah. Luar biasa. Turunkan aja saya bang. Iya. Makasih, salam kenal, Andik. Kristen jangan naik karena yang jelek nanti dipotong-potong. Enggak, kalian tidak dipotong, kami bukan penumbal manusia. Naik aja. Jasman. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim, Bang. Saya jelas Islam. Saya satu kampung sama Jasman. Aduh. Jaringan. Wah, Putus-putus. Putus-putus. Mau beli rumah ini, Bang. Mau beli KPR, Iya. subsidi kah? apa kabar? Suara ndak kedengaran, putus-putus ki suara tak. Tapu-tapu tak nak belai. Ya, nyimak di Waduh, sakit telinga semune. Masih ampi mane muratu, mane toratu. Den ngena anu indete apa sangat to? Yati. Yati, Bu Yati. Bu Yati mau kemana, Bu? Cicilan kain horden udah lunas. Astagfirullahaladzim. Syukran sahabat-sahabat. Nah, ini anak taekwondo. Nah, tendam maki ya. Septina. Halo, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. Maaf kepencet. Ah ya, oke. Apanya yang kepencet? Apanya? Ih, pelanggaran miseng. Kenapa bisa kayak gitu? Hapus Dinda Nora. Kok bisa? Kenapa kena pelanggaran?
Aneh aja ini. Kenapa Dinda Nora turun? Aku ngomong apa ya bang? Kenapa bisa kena pelanggaran? Iya. Jadi HP ini langsung akun baru enggak? Ini? Iya, enggak. Enggak. Bukan. Enggak. Oh, Bukan. Oh, akun baru ganti. enggak, maksudku karena itu yang kan tadi. kena Bennett. Yang tadi. Kena Bennett, nggak bisa naik. Yang barusan? Iya, nggak bisa naik bang. Akses live Anda dihapus. Rewa kamu maciknya. Apa? Salah ngomong apa ya? Gak boleh bilang beli rumah gitu atau gimana? Iya, perasaan nggak ada deh. Atau gara-gara menyebut Pak Lulus? Enggak, ditombak di bawah. Wih, dendam mereka saya sama saya bang mungkin ya. Iya, pastilah itu. Dendam. Kalau bisa mereka membunuhmu dalam waktu sekejap. Enggak boleh. Katanya nggak boleh bilang membunuh, melanggar juga. Iya, nggak boleh. Jadi jangan bilang membunuh ya. Nanti kita Saya bilang kena pelanggaran. mentong. Oh, mentong. Iya. Mana dia bang? Ini. Oh, ini enggak apa. Bundir. Ya, yang Muslim jangan naik ya. Naik itu Kristen. Kita diskusi. Ayo. Kemarin itu ada satu pendeta. Dia follow saya. Dia mau diskusi jam Kenapa 8. Tapi saya lupa bang. Malam? Saya lupa. Aturannya semalam. Oh, Tapi udah saya follow dia. Dia bilang saya mau diskusi. Konsepnya Siap. itu pula yang saya tidak saya kuasai bang. Penyalipan. apa katanya? Suruh ke sini. Biar kita itu. ajarin. Oh, saya di akun yang satu ya. Saya buka ya bang. Coba. Saya share ke dia. Oh, dia kerja bang. Dia jam 7 baru pulang. Jam 8 dia bisa diskusi. Saya buat janji aja sama dia ndak. Dia orang Jawa. Dia pendeta. Dia mau bahas tentang konsep penyalipan karena dari video abang. Saya bilang Oh, iya? kenapa nggak sama Bang Zuma? Iya. Kenapa nggak sama Bang Zuma aja bang? Terus apa katanya? Dia diam aja. Dia mencari muridnya. Oh, gitu. Gak berani dia sama guru. Memang saya akui saya tidak kuasai konsep penyalipan tuh. Oh iya? Nggak paham saya bang. Ini saya di sini bukan moderator bang, jadi saya tidak bisa naikkan. Tunggu. Ada yang mau naik ya? Tunggu. Saya lagi WA-an sama Bang Goto. Oh iya. Bang Goto tuh yang mana? Yang mu'alaf. Oh iya ya. Kristen Puna. Tadi Edis ngebahas guru Bang Zuma. Udah suka-suka kamu lah mau bahas langsung, mau buktikan kesini lah. Nggak usah tahu lama kali. Banyak Nama cerita. mereka. Itu kan dek, kalau buka begini lama kan baru dialog kita. Karena ngutuin dulu orang-orang kan ya. Lama kan kalau Ngutuin. dikomal-komal kan kalau dikomal kan begitu naik sudah ada otennya. Iya kan? Ini sudah 20 menit loh, 20 menit. Tadi abang. Tapi Iya. kenapa kalau saya buka live itu konten tuh banyak bang, tapi nggak mau naik. Saya kadang heran loh bang, kenapa saudara Muslim ini nggak mau naik nggak masuk ke room saya? Ibaratnya tap-tap layar biar bisa tidak rungkat. Tidak lama kemudian pasti saya rungkat bang. Nih banyak yang mau naik. Oh ini dia bang.
Aduh, salah naikkan aku. Aduh. Oke. Mesra Hutapea. Ini kayaknya Bang. Halo Kak Hutapea. Halo, Ya Kak Mesra. iya, Selamat siang Kak. Agama apa Kak? Kristen Kak. Oke. Temanya salib, kutuk, atau berkat. Ya Kak ya? Iya, jadi kan di situ udah dijelaskan. Kakak di bisa Galatia. open cam? Mau open cam dulu Kak? Nggak bisa, Itu udah Kalau bisa cewek Kak? nggak usah. Oh, boleh. tapi aku nggak mau. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Nggak usah. Kan di Galatia kan udah dijelaskan ya bahwasannya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan karena ia melakukan sesuatu. Jadi benar Yesus mati karena disalib. Itu bukan karena kesalahan dia sendiri. Ya kan? Nah, faktanya tidak ada seorang yang dapat menaati hukum Taurat secara penuh, dan orang yang melanggar hukum Taurat seharusnya dihukum. Yaitu makanya Iya, maka iya, dari iya. itu Yesus datang menanggung kutuk itu. Bukan berarti salib itu kutuk, tapi Tuhan Yesus yang menanggung kutuk itu, dan dia harus binasa. Tetapi karena cintanya dia kepada kita, maka dia mau menanggung salib itu gitu. Oh, jadi yang Mau menanggung kutuk itu. ya, yang ditanggung sama Yesus ini kutukan Tuhan kepada orang yang melanggar Taurat, gitu ya. Iya. Memang hukum Taurat itu untuk Kristen. Hukum Taurat itu bukan membawa agama, Bang. Enggak, maksudnya hukum Taurat itu memang berlaku untuk di luar Bani Israel. Pokoknya siapa yang, kan Yesus itu kan pengikut Kristus, bukan pembawa agama. Enggak, maksud saya orang Yahudi kan punya aturan, nama keyakinan mereka itu Yahudi. Nah, hukum Taurat itu diberikan untuk orang Yahudi, setahu saya. Nah, saya mau bertanya karena adik ini mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk menghapus kutukan orang yang meninggalkan atau yang melanggar hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Kristen ini, khususnya yang ada di Indonesia ini, itu hukum Taurat untuk mereka juga orang Kristen yang ada di Indonesia? Iya, iyalah, kan kita satu, sama pengikut Ada Allah Bapa juga. ada dalilnya nggak di dalam kitabnya Yahudi dalam? Aku cuma jawab ini aja, Bang, apa namanya, salib, kutuk, atau berkat. Aku cuma jawab itu aja. Ya, aku sepenuhnya tidak begitu paham gitu tentang, Kalau yang saya tahu, juga orang awam. ya kalau yang saya tahu, salib itu kan kepunyaan Yahudi tuh, hukum yang diberlakukan kepada orang yang berdosa yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel artinya Bani Yakub. Nah, dan orang yang dihukum salib bagi pemilik hukum salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim itu tidak boleh menajiskan tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jadi hukum salib itu hanya berlaku bagi orang yang dikutuk Elohim, yang dikutuk Yahweh lah kalau dalam pandangan Kristen. Nah, kira-kira apa dosa Yesus sampai kok dia dikutuk? Bukan dosa dia, Bang, itu karena sayang. Itu kan dia satu dengan Bapa Allah Roh Kudus. Jadi dia datang ke dunia untuk Terus kenapa dikutuk? bukan dikutuk, itu dosa yang terkutuk.
dosa yang terkutuk. Yesusnya yang dikutuk di situ. Kalau Yesus yang disalib, Yesus yang dikutuk. Karena dalilnya begitu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Dia itu siapa? Yesus. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus dikutuk? Apa dosanya? Karena salib ini adalah kutuk. Siapapun dia yang dihukum salib, maka dia dikutuk. Nah, pertanyaan saya, kok Yesus dikutuk? Kenapa bisa? Di mana itu yang Yesus terkutuk? Abang bilang di ayat mana? Galatia 3 nomor 13. Bentar. Silakan. Galatia 3 Nomor 13. Dinda Nora monitor kan? Apa bang? Nanti azan, nanti saya pamit sebentar ya, ibadah ya deh. Oh, oke. Terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kan dibilang di situ bangsa-bangsa lain. Galatia 3:13. Iya. Tadi abang bilang, enggak, tadi kan abang bilang ya, itu kan hanya untuk Bani Israel saja. Bukan Iya, bangsa. hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Nggak ada Taurat itu untuk di luar Israel. Nggak ada dalilnya. Contoh di Ulangan 33 nomor 4. Tapi kan tentang kelahiran Tuhan Yesus kan udah dinubuatkan di Taurat. Karena ada dinubuatkan. Dinubuatkan di Taurat, di mana di Taurat Yesus dinubuatkan? Ada, cuman aku yang nggak terlalu inilah. Cuman kan di Taurat itu ada gitu. Kalau Yesus di Taurat itu disebut sebagai orang yang benar, orang yang dikasihi kalau di dalam Mazmur. Nah, sedangkan yang dikutuk ini bukan orang dikasihi, bukan orang yang benar. Yang disalib ini itu adalah orang yang dikutuk. Bagaimana mungkin Yesus yang orang benar dikutuk? Yang dikutuk itu kan orang yang tidak benar. Kan terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu dibaca di mana? Ini di Galatia 3 ayat 13. Kok beda dengan dalil kitab saya ya? Kalau di kitab saya itu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita dari kutuk hukum Taurat. Iya benar. Dengan jalan menjadi salib. Dengan jalan menjadi kutuk. Jangan dibolak-balik Bibelnya. Makin pusing nanti yang jemaat awam juga. Maksudnya, ya kan udah jelas banget ini di ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum, dari dengan kutuk jalan hukum. Iya, dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya itu. Iya. Nah, berarti salib itu adalah kutuk. Karena dosa itu, Bang, kutuk dosa itu, Bang. Iya, makanya Yesus dikutuk kan? Dikutuk karena dosa itu. Iya, artinya Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Ya kan tujuannya ada, Bang, kan udah dibilang.
Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya, itu konsep yang diajarkan Paulus kan. Sekarang yang diajarkan sendiri oleh Elohim. Jangan Paulus deh. Paulus itu kan bukan siapa-siapa, dia hanya rasulnya orang Kristen. Elohim dulu, Yahweh dulu. Boleh tidak kemudian menyerahkan manusia sebagai tumbal untuk menghapus dosa? Boleh nggak menurut Elohim? Tidak boleh lah. Nah, tidak boleh. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang Tapi kan tidak Bang, bersalah. tapi itu kan Bang, dia bukan ditumbalkan, itu kan sudah dinubuatkan dia harus seperti itu. Bukan Di ditumbalkan, mana? tapi dia Di mana? Kalau berbicara mengenai nubuat, berarti berbicara mengenai kitabnya Yahudi. Nah, di mana di kitabnya Yahudi boleh menghapus dosa dengan cara membunuh manusia suci? Itu kan konsepnya agama Kristen. Agama Kristen mengatakan dosa Kristen dihapuskan dengan darah Yesus. Itu konsep Kristen, kita hargai. Nah, sekarang kebenaran doktrin dan dogma itu, konsep itu kita harus lihat secara dalil, secara ilmiah. Ada tidak di dalam kitabnya orang Yahudi boleh menghapus dosa dengan menggunakan darah manusia, dengan membunuh manusia? Ada nggak dalil itu? Yang saya tahu, Ulangan Imamat 18 nomor 21, jangan kau menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Dan Tuhan kalau minta kurban, ada di Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak melakukan persembahan korban penebus dosa, maka hendaklah mereka kemudian menyerahkan, mengorbankan. Apa yang dikorbankan? Hewan ternak, domba, sapi, lembu, kambing. Itu perintah. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, persembahkanlah apa yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang dipersembahkan Nabi Musa? Yang diperintahkan Imamat 1 nomor 2, kambing, domba, sapi, lembu. Yesus mengajarkan mempersembahkan domba, kambing, dan sapi lembu. Ya, Dinda Nora monitor. ya itulah Bang, karena kasihnya Iya, Bang. itu. Saya izin adik mesra saya izin 10 menit. Nanti kita lanjut lagi pelan-pelan ya. Saya ibadah dulu 10 menit kurang lebih, nanti ada guru saya Dinda Nora yang akan melanjutkan sementara. Makasih. Guru pula Bang, murid. Gak apa-apa, anggap saja. Ya udah nanti aja Bang, saya juga lagi kerja. Oh ya udah. Nih. Oh iya, Saya naikkan aja orang. Oke, Kristen yang mau naik silahkan. Bang Zuma saya ibadah dulu. sejenak dulu ya, Dek. Ya. 10 menit kurang lebih ya. Siap Bang. Tanpa nama Immanuel. Banyak kali yang mau naik. Ujian nasional. Aku gak bisa buat emosikan ketawa. Iya, yang mau ujian ayo naik silahkan ya, yang mau ujian. Yang mau ujian biar lulus. Pup. Nah kali kita harus menghargai guru kita, abang kita. Yati, halo Kak Yati. Ujian apa Bun? Ujian perpuluhan. Kak Yati, Kak. Halo Kak. Kak. Kak.
Sorban. Sorban. Yang naik Kristen dong. Sorban. Ya, Maman. Aku Muslim, Mbak. Aku Ya. mau aja, Mbak. Oke. Aku sebenarnya ngantuk loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora Ritonang. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau Mau bertanya disampaikan? Bunda Kak? bolehkah? Silakan. Ini Bun, saya suka mendengar narasi oten-oten di bawah ya. Suka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sementara saya dengar dari teman-teman Muslim yang paham dengan Bible itu, narasi itu tidak ada katanya dalilnya itu. Iya, nggak ada dalilnya. Jadi benar ya Bun. Jadi mereka beriman itu atas dasar apa Bun? Perkataan dari pendeta. Jadi mereka mengimani pendeta begitu? Ya, nggak, saya juga nggak berani apa ya, Kak, karena di sini nggak ada Kristennya. Nanti nggak enak juga menolong. Innalillah. Iya, rupanya benar doktrinnya ya. Iya, oke lah. Yo hanya menyapa Bunda aja. Ya, Andai kan Bang sama-sama, Suma kakakku. tidak sholat, saya mau menyapa juga karena kita sama-sama orang Sulawesi Bun. Masya Allah. Iya, salam aja dari saya untuk Bang Suma. Saya di Makassar di Goa. Oh, Ya, di Bunda. Goa, iya. Oke, Iya, siap. ya Bunda, aku Ya. izin turun Bun. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan turunin Bun. Ya. Aku ngantuk. Bang cuma lagi sholat. Dari tadi ngantuk gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan. Cuma ini saya beranikan diri untuk naik ke Ya. rumahnya Bang Suma. Iya. Saya sudah lama ngikutin, cuma baru sekarang saya bisa naik. Sudah kurang lebih 3 tahun saya ngikutin Bunda Nora, Bang Suma dan lain-lain. Masya Allah. Saya cuma pengen kenal aja. Oh ya. Mestinya saya sadar diri, ini kan lintas agama, nggak usah naik, mestinya yang Islam. Cuma saya pengen sekali mau kenal sama Bang Suma, sama Bunda Nora, sama yang lain-lain. Saya Iya, support aja Bunda Nora. Ya. Oke, Terima selamat kasih, berjuang, ya selamat berjuang dan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diturunkan aja Bunda. Ya siap. Kristen yang mau naik silakan ya. Woi, mana orang yang naik tadi? Ya, it's me. It's me. It's me. It's me.
Aduh, nggak ada yang naik ya? Ini apa ya? Karena berhubung belum ada yang naik, saya mau menyapa deh penonton-penonton di YouTube-nya Bang Zuma. Halo, assalamualaikum. Kok sepi ya? Assalamualaikum penontonnya Bang Zuma, masya Allah. Aku lagi nengok ya di YouTube-nya Bang Zuma. Kali ini saya ucapkan assalamualaikum, nggak ada yang jawab ya. Waalaikumsalam Bunda gitu kek. Oh alah, nggak ada yang mau menyapa saya ternyata di YouTube-nya Bang Zuma. Pilek aku. Terus, iya ada yang jawab. Waalaikumsalam Bunda Nora. Iya. Nora, salam dari Tegal. Iya. Halo juga Bunda. Masya Allah. Akhirnya ada juga yang menjawab salamku. Iya. Terima kasih penonton semua yang ada di YouTube-nya Bang Zuma. Semoga sehat selalu ya. Dilapangkan rezekinya ya. Amin. Oke, saya kembali ke YouTube-nya. Siapa ya? Bang Handi Celebes. Ini Bang Handi nih, tolonglah Bang, mukaku kok kayak gini dieditnya, jelek kali aku. Yang cantik lah buat Bang Handi. Nih, assalamualaikum penontonnya Bang Handi. Nggak ada, nggak ada yang mau jadi moderator. Iya, Bang Zuma minta waktu 10 menit. Tengoklah kelihatan bibir. Aduh, kenapa kok Pluto? Nggak suka kali kok sama aku. Kok nggak suka kali kok sama aku? Tengoklah nih penontonnya Bang Handi Celebes nih. Pluto Budo. Ampun aku. Assalamualaikum penontonnya Bang Handi Celebes. Nggak ada yang jawab aku. Nggak ada yang jawab. Ya Allah. Semoga sehat selalu ya semua ya yang selalu menonton YouTube channelnya saudara Muslim kita. Ini saya kembali lagi ke Bang siapa nih? Bang Lensa New Muslim. Assalamualaikum penontonnya Bang Lensa. Gak jadi makan ya. Tunggu Bang Zuma siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Nora. Iya, salam dari Singapura itu. Singapura hadir ya. Waalaikumsalam. Wih, Masya Allah. Masya Allah ya. Semoga sehat selalu penontonnya Bang Lensa Muslim, Lensa News Muslim. Sehat selalu, amin. Kita sapa lagi. Ini gak ada kerjaan ini memang. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Oh, ini Bunda Natalia Iriani. Ya. Assalamualaikum penonton Bunda Natalia Iriani. Jadi nyapa-nyapa kue. Gak ada di sini hotennya. Sabarlah dulu ya. Aku sampai gak makan loh. Oh ini dia. Mungkin ini hoten mudah-mudahan. Assalamualaikum penontonnya Bunda Natalia Iriani. Kok gak ada yang jawab ya? Halo MR Mr. SGW 3 Mr. S. Halo. Halo Mister. Mister. Terus siapa lagi yang live ini ya?
Kok nggak ada sama saya nih? Oh, ini siapa ini? Salam. Ya, Bang Geral, silakan naik, Bang. Oh, ini akun privat, Bang. Ayo, Kristen yang mau naik, silakan naik ya. Kita diskusi ya. Ini dari mana nih? Channel apa ini? Ikhlas Dunia Akhirat. Ya. Assalamualaikum penontonnya channel Ikhlas Dunia Akhirat. Kok jadi nyapa-nyapa aku ya? Padahal yang live ini Bang Zuma loh. Bang Zuma yang live nyapa. Aduh. Bunda, salam dari Penyabungan. Oh, Masya Allah. Bunda Nora keren, menyapa semua. Amin. Waalaikumsalam Bun, sehat selalu dan kawan-kawan. Amin. Kalau di YouTube ini nggak ada tap-tap layar ya? Nggak ada ya? Di YouTube ini nggak ada tap-tap layar ya? Alhamdulillah. Akhirnya udah numpuk. See you. Iya. See you. Halo. Yang tadi mana? Yang tadi nggak tahu, Apa? Bang. Udah turun lagi dia? Udah. Ya, agama apa, Bang? Udah turun dia, Bang. Islam Bunda. Maaf, Oh, Islam. Nggak apa-apa. Bang, Abang monitor Iya. kan, Bang? Saya izin Apa tuh? makan. Dari tadi saya belum makan, Bang. Oh ya, makan dulu. Ya. Di YouTube nggak bisa tap-tap layar ya, Bang ya? Like-nya Nggak bisa. aja ya. Oh gitu Iya, nggak ya. bisa. Siap. Oh di YouTube. Ini saya monitor live di YouTube pun. juga. Ya, oke. Ya, Siung, minta izin saya turunkan dulu ya, Bang Siung. Boleh, ya. boleh. Oke, lanjut Abang. Oke teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita menguraikan ya, kan waktu kita masih ada ke depan sekitar 2 jam ya. Teman-teman yang Kristen silakan naik ke atas. Islam dan Kristen ini sama-sama mengajarkan tentang penyaliban ya. Islam membahas juga salib di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, dan juga di Kristen Galatia 3 nomor 13, dan bahkan di Kristen itu lebih dahsyat lagi karena penyaliban itu adalah salah satu-satunya hal yang sangat fundamental dalam agama Kristen, yaitu dengan adanya salib maka orang Kristen dosa-dosanya itu kemudian dihapuskan, ditebuskan ya dengan darah Yesus Kristus, maka dosa-dosa Kristen itu dihapuskan kemudian ditebus oleh Yesus di atas tiang salib. Nah, oleh karena itulah ini hal penting untuk kemudian kita kaji apakah betul dosa orang Kristen ini ditebus dengan menggunakan darah manusia bernama Yesus ini. Apakah ada kaidah di dalam pengajaran Tuhannya Bani Israel? Kenapa harus demikian? Karena penyaliban itu terjadinya di tengah-tengah Bani Israel, dan hukuman itu terjadi juga karena adanya indikasi yang dilakukan oleh Yesus yang dianggap oleh Bani Israel itu adalah melanggar daripada ketetapan-ketetapan agama mereka. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk kita bahas ya, untuk kita mengajukan satu materi, apa salib itu menurut Islam dan apa salib itu menurut Kristen, dan apa salib menurut hukum yang berlaku pada masa itu. Oke, selamat siang Saudara SJ, apa kabar? Saudara SJ, apa kabar? Halo? Maaf ya Bang, saya turunkan ya.
Ayo teman-teman Kristen, silakan ajukan permintaan, kita diskusi ringan, diskusi biasa aja, santai kita diskusi ya. Bahasan kita terkait dengan materi tentang penyaliban, nggak yang berat-berat aja kok, nggak ada yang berat. Hanya sesuatu yang ringan aja yang kita bahas ini. Halo Bang Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Cuma nggak sengaja kepencet ini. Bang doain Bang, Iya. aku ingin kemarin kan yang milad pertama kan nggak berhasil. Mudah-mudahan milad yang kedua Eko bisa sampai ke Makassar Bang. Doain Bang. Amin, amin, amin. Insya Allah Bang, amin ya Rabbal Alamin. Coba teman-teman. Itu aja Siap. Bang. Jadi nggak ada sesuatu. Oke, Pokoknya salam makasih. sehat dari Solo. Baik, makasih Bang Eka. Barakallahu Terima fikum. kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Tolong diturunkan Bang Suma. Baik, saya turunkan. Makasih Bang. Salib ini penting untuk dibahas ya teman-teman, karena ini adalah hal yang menentukan selamat tidaknya saudara kita Kristen, bahwa dosa itu adalah tempatnya di neraka, dan kalau tidak ditebus dosa orang Kristen pasti di neraka. Karena itulah kemudian ada Yesus yang menjadi korban penebus dosa saudara-saudara kita Kristen. Maka hal ini terasa asing di kuping kita, adanya dosa dihapuskan dengan cara darah manusia gitu loh. Itu hal yang menurut saya sesuatu yang aneh, karena manusia memiliki dosa dan untuk menghapus dosa itu pakai darah manusia juga, bahkan darah Tuhan. Nah, kita minta kepada saudara Kristen untuk menjelaskan ini. Halo Ibu Sophie, dari sekte mana Ibu? Dari Kristen apa? Protestan atau Katolik? Silakan. Ibu Sophie. Dari Kristen mana Ibu? Katolik, Protestan? Oh, dari sekte bisu. Baik, makasih. Halo, selamat siang Ibu, Bapak, apa kabar? Dari sekte mana? Dan lari dia. Sekali lagi ya teman-teman, kita minta ya naik Kristen untuk membahas materi ini, karena kita ingin tahu apa sih yang mereka bangga-banggakan dengan darah manusia sebagai korban gitu. Apakah ada di dalam kitabnya Yahudi yang lebih tua dari kitab mereka yang mengajarkan bahwa nebus dosa itu ya pakai darah manusia gitu loh. Halo, selamat siang. Turun lagi. Halo, selamat siang. Dari agama mana Ibu? Dari Kristen, Protestan, Katolik, atau Pantekosta, atau Saksi Yehova kah, atau apa? Mesianik? Halo, umatnya Nabi Luga ini kah? Ya, dari sekte bisu juga. Terima kasih sudah naik untuk membisu di atas. Silakan. Ini lagi saudara kita dari sekte mana Ibu? Seperguruan dengan Mikana kah? Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bang Zuma, salam kenal Abang. Iya, salam kenal juga. Iya, pengen sekali ini apa namanya
kenal sama abang. Oh iya, makasih. Oh, itu bang, apa namanya, sering kan Siap. nonton live-nya abang itu, apalagi yang waktu sama Edis bang. Oh iya, iya. Ternyata aku udah tahu bang jawabannya kenapa Edis nggak mau buka kacamata itu bang. Kenapa ya? Ternyata itu bang, apa, Edis itu matanya itu bang, JULIN. Enggak lah. Itu teman saya dari itu. Ih, iya bang, enggak, masalahnya pernah ini bang, pernah nonton waktu debat sama bang Yonatan. Debat sama bang Yonatan itu Edisnya memang gitu bang, matanya bang, makanya pakai kacamata hitam. Oh gitu. Salam kenal ya bang. Iya, sama-sama. Ini apa namanya, penggemar beratnya abang, Bunda Iya, Nora, makasih. Uni Iya, Rifa, makasih. dan semua apologet bang. Iya, makasih. Makasih ya. Aduh, alhamdulillah bisa komunikasi sama abang, ya Allah. Iya, Dan Allah sama-sama. selalu beri kesehatan sama abang, keberkahan, Amin. keberkahan. Siap, makasih Uhti. Aduh. Kita ganti, kita cari Kristen ya. Oke, Kita mau diskusi abang dulu. makasih ya. banyak abang, makasih. Makasih. Ya, assalamualaikum. Iya. Tolong turun ya bang. Waalaikumsalam. Iya, hati-hati di jalan. Sudah hampir 1 jam ini. Beginilah terlalu ini ya teman-teman. Halo? Ini saya yakin bang, saya yakin ini. Halo saudara Apriano Simon. Iya, iya. Bang, Dari aku iya, mau nanya sedikit nih. dari sekte mana Kenapa Bang? kalau saya dari NTT? Sekte agama. Wah, ganteng Katolik, kali Katolik. abang ini. Katolik. Iya, Masya Allah. Biasa lah, Ganteng abangku ini. Iya. Gimana bang, Aku- gimana? Kenapa Bang Suma nggak pernah buka maskernya ya Bang? Takut giginya bang, kelihatan kayak tongkatnya melampir. Iya bang. Kalau Bang Edis kan nggak buka kacamatanya nih. Yang Iya, selalu dia saya ada juga suka ada yang dengar bilang loh. dia ada yang bilang juling. Menurut saya enggak sih, karena dulu teman diskusi saya juga dia itu. Tapi Iya. terkadang tapi Bang Zuma juga nggak pernah pakai buka masker nih Bang Zuma. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah pun kan, nggak mencederai. Kalau orang pakai masker kan nggak merusak negara, nggak merusak agama juga. Gitu saudara. Oh iya, begitu ya. Iya. Yang penting banyak memberi kan. Kalau abang nih dari mana ya? Dari Saya Sulawesi. Sulawesi. Iya, saya di Sulawesi bang. Oh iya ya. Kalau saya dari NTT bang di Kupang. Kupang ya. Orang Kupang itu baik-baik Saya- bang. Iya, saya fansnya kamu dua loh bang. Syukur alhamdulillah. Edis juga saya fans, Bang Zuma juga saya fans, dua-dua saya fans. Iya, syukurlah. Ya mungkin itu saya bang. Kalau tentang menyangkut keagamaan mungkin nanti abang Edis bisa kapan-kapan berdepan dong sama Bang Edis biar kita juga Iya, bisa. ini saya tunggu dia ini. Udah berapa kali saya live sendiri. Saya tunggu dia naik ke sini. Karena kalau saya ke sana itu saya yakinkan bahwa saya pasti termute. Gitu. Oh begitu ya bang. Dan kelebihan Edis itu tidak mau ditanya tentang Bible.
Itu kelebihannya. Tapi menurut saya kalau memang jalan keagamannya Islam juga benar, Iya. terus 1000 nih, kiranya 1000, terus Katoliknya cuman 1, masa yang 1000-nya meninggal tinggal 1, begitu kan? Nggak, masalahnya Kalau menurut saya ya masalahnya bahasan tentang materi yang kita mau bahas ini itu tidak sepadan, saudara. Antara Bible dengan Al-Quran itu tidak level. oh ya begitu ya. Iya, Al-Quran itu adalah kitab yang menggunakan disiplin ilmu minimal 17 ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Sedangkan Edis kan baru 1. Edis itu cuma 1 ilmunya untuk membahas Al-Quran, yaitu terjemah saja. Sedangkan Al-Quran tidak bisa dengan terjemah. Kalau hanya menggunakan terjemahan, bahasa Indonesia itu hanya punya 12.000 kosakata. Sedangkan kalau gitu. bahasa Arab itu jutaan kosakata. Jadi keteteran bahasa Indonesia ini untuk merangkum semua isi dari kandungan Al-Quran. Jadi kalau orang hanya menggunakan terjemahan untuk membahas Al-Quran itu nggak bisa. Oh begitu ya Pak. Iya. Karena kita belajar juga Pak. Saya juga belajar nih. Belajar juga lah tentang keislaman juga kita. Namanya juga belajar ya. Kita nih pemula begitu. Di Katolik Iya. juga kita cuman kalau menurut saya, kalau keagamannya ini kan manusia yang buat atau bagaimana ya Pak? Kita manusia yang buat atau? Agama itu kan aturan. Aturan itu dibuat, kalau dia aturannya dari Tuhan, pasti tidak bisa berubah. Dirubah oleh zaman, dirubah oleh keadaan, dirubah oleh ilmu pengetahuan, dirubah oleh kemajuan atau apapun itu. Itu kalau Tuhan, karena firman Tuhan tidak bisa dirubah dan tidak bisa dikritiki oleh manusia, tidak bisa direvisi oleh manusia. Nah, kalau bukan firman Tuhan itu ketahuan, itu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Kenapa? Karena itu bukan muatannya firman Tuhan. Perkataan manusia dengan perkataan pencipta itu levelnya berbeda. Oh begitu ya Pak. Iya. Kalau begitu mau Alkitab atau Al-Quran itu dari Tuhan apa manusia yang buat ya begitu? Kalau Bible yang Anda pegang itu 100% manusia punya merek. Itu bukan firman Tuhan. Oh, ya. Itu bukan firman Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak pernah berfirman dalam bahasa Indonesia. Itu dulu. Tuhan tidak pernah berfirman di dalam bahasa Yunani. Sedangkan asli dari kitab saudara itu bahasa Yunani. Iya, iya. Itu. Namun yang harus dipahami bahwa perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, dari bahasa Ibrani, ya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, digunakan oleh orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing pada masa itu. Yang kedua adalah perjanjian baru. Perjanjian baru ini adalah catatan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Digabungkanlah menjadi satu antara perjanjian lama, terjemahan kitabnya Yahudi, dengan karangan-karangan yang disusun kemudian oleh pewarta, yaitu kitab kanonik, dengan surat-surat Paulus menjadi satu. Disebutlah Biblika atau Biblos. Kalau di Indonesia orang Kristen tanpa malu menyebutnya Alkitab. Gitu saudara. Padahal itu tak ada satupun firman Tuhan, hanya terjemahan saja. Oke Bang. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ini saya izin pamit ya Bang. Yang lain bisa Oke, saudara Afrianus. Makasih. Ya, makasih. Iya, makasih saudara, sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, iya Ibu. Sedang berkenalan, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Zuma telah naik kita, Iya. insyaallah.
penggemarnya Iya. Bang Zuma ini. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Saya dari NTB Bang Zuma, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat. Bojo. Iya. Iya, semangat selalu Bang Iya, Zuma. sama-sama. Makasih. Konten-konten ini insaf semua dan bertaubat. Amin. Amin. Terima Iya. kasih Bang Zuma. Makasih. Itu aja Salam Bang ke. Zuma. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau nanya nih Bang. Iya. Kalau kita mendoakan orang kafir itu dikabulkan Allah. Allah mendengarkan. Tapi dikabulkan, hidayah itu semuanya milik Allah. Kita hanya bisa mendoakan. Jangankan kita berdoa, di dalam hati saya terbersit bunyi Tuhan dengar. Gitu. Assalamualaikum, Peta Lempu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, syukran. Sehat-sehat Dinda Nora, Muki. gimana kabar Dinda Nora? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Daeng peta. Kalau Saya kira peta teta. aja, Teta itu nggak kan usah- artinya bapak. Iya, nggak Iya. usah lagi pakai daeng kalau sudah petanya. Itu ya. Peta aja. Alhamdulillah. Peta. Alhamdulillah. Peta nyonri. Bukan Bang, seperti kita bilang di rumah gini. enggak? Semoga sehat selalu. Itu kira-kira dikabulkan. Ya, Annallah sami. Ya, mereka tidak didoakan, Allah Maha tahu. Oh, ini hamba saya ini saya sehatkan, karena Allah itu Maha Pemalu. Allah mengatakan Maha Pengasih. Kalau dia tidak mengasihi, malu. Jadi Allah itu tidak terbatas. Oh, ini menyembah saya, ini tidak menyembah saya tidak kabulkan doanya. Enggak, bukan begitu. Allah itu memberikan siapapun yang minta. Tapi sayangnya hanya tertuju kepada orang yang bertakwa saja, begitu. Ya, semangatkan sore Saudara Dharma. Apa kabar Bang, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Silakan dibuka. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dari sekte mana Bang? Muslim. Oh, Muslim. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya, cuman. Iya. Sering lihat live-nya Bang Zuma aja, jadi ngefan banget gitu Bang. Oh, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau boleh tahu, Bang Zuma asli Makassar ya Bang ya? Iya, saya Bugis Makassar Bang. Oh, iya. Salam dari Sumatera Bang ya. Oh, Masya Allah. Iya. Sumatera. Salam dari Sumatera Barat. Siap. Assalamualaikum Mbak Nora. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya. Oke Bang, kami naikkan Kristen dulu ya, izin abangku. Bang Dharma, Ya. kami naikkan dulu yang Kristen ya Bang. Izin. Siap. Terima kasih Bang Zuma, Mbak Nora. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, yang naik mohon yang saudara Kristen ya. Kita di sini diskusi, bukan saling sapa menyapa dulu. Nanti dulu salam sapa menyapanya. Ini mukanya kok kayak gitu. Harper. Maaf Bang, kemencet Bang. Iya. Dia nomor gagah.
Iya, ku maafkan Jaki. Santai mikir saja. Abah Kalsum. Ini kayaknya dari Protestan deh. Abah, Abah Kalsum masih sering ke gereja, Bang? Kasum bang, gak ada L. Oh, Kasum. Abah Kasum. Halo, Abah. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Nah, bang. ini Ada yang mau lagi live disampaikan? ya. Iya, Enggak live, Bang. Lagi ini. Lagi nongkrong-nongkrong aja. Iya. Saya Iya, cuman suka aja nih sama live begini nih ya. Saya Iya. suka banget, ngefans banget ini. Karena Oh, apa iya. ya? Saya sebagai muslim, waduh, melihat Bang Juma itu benar-benar menjaga akidah gitu ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah merahmati, selalu menyelamatkan. Oke, Amin. amin, amin. Makasih ya, Bah. Sehat selalu, Ya, Abah. sama-sama. Ya, gitu aja, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, saya angkat telepon dulu ya. Dari Ketua Oke. Himpiran nelpon ya. Oke, Abang. Yang naik tolonglah. Jangan Muslim naik. Kita di sini cari yang Kristen. Ya, Wong Wong. Wong Wong. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam ya, Bang. Kami naikkan yang Kristen dulu, Abang. Oke, siap, Bun, siap, Bun. Oke. Manrasa generasi Bunda. Manrasa itu apa? Manrasa itu. Manrasa, mampus, itu gitu ya? Mampus, gitu ya? Manrasa ya? Gimana? Empok Ati, ngapain Empok? Empok ngapain? Empok Ati ngapain, Pok? Assalamualaikum. Empok. Aduh. Kepencet ini, Empok. Yang naik Kristen dong. Ayo. Yuk, yang naik Kristen, diskusi. Bang Zuma lagi apa? Lagi nelpon. Ya, apa nih namanya? Angotae. Halo. Angotae. Halo. Wih. Oh, belum duduk ya? Oh. Bang Zuma kenapa itu? Udah muter-muter dia. Yang Kristen yang naik ya. Orang Thailand, Bun. Clap naik. Tangannya Bun muter. Iya, itu artinya lagi pusing.
Oten lagi sibuk. Ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Sudah mulai langka ya? Iya. Aduh, yang naik Kristen ya. Rahmat Hasibuan. Halo Rahmat. Rahmat. Ini ada nggak yang duduk ini? Nggak ada, belum ya? Belum ada. Oh. Waalaikumsalam. Heran ya, kok Kristen nggak ada? Nggak ada Kristen ya, Alfi? Nggak ada Bun. Iya, pada kemana ya? Kemana ya? Akun ini aku nggak tahu, entah ada Kristenku. Nggak ada loh, weh. Malah naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau minta permintaan naik ya dinaikkan? Iya. Cuman ngasih tahu ini aja. Biasanya Tritung itu kan pakai akun private. Kalau akun private request cuman bisa dinaikin host. Di kita nggak masuk requestnya. Kak Nora. Oh, Bang Zuma lagi. Ya, sabar dulu aja. Dan juga ini himbauan ya untuk Kristen Santun maupun Kristen Tantrum, silakan kalian naik kalau kalian berdiskusi dengan akademis dan dengan disiplin ilmu yang baik dan benar, kalian akan diberikan apresiasi kok, tenang aja. Kalian nggak akan diolok-olok di sini. Itu aja himbauan dari saya. Silakan teman-teman, jangan kalian pikir kalian akan diserang di sini, tidak. Berdiskusi aja dengan baik dan santun. Ini baik Kristen Santun maupun Tantrum. Silahkan, ini undangan terbuka untuk kalian semua naik. Silahkan kalian naik, nanti kalian diapresiasi kok, tenang aja. Udah ya, itu aja dari Alfi. Izin turun lagi Bunda. Turun, jangan turun. Kok kalau nggak turun, nggak ada kursinya. Kursi cuma 3. Oh. Jangan turun. Aku menelpon.
penuhan Roh Kudus ini roomnya nanti. Kok pantau di bawah boleh? Iya, Alfi dari bawah aja. Alfi moderator juga. Oke. Alfi dari bawah aja. Alfi izin turun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zuma lagi nelpon, nggak tahu ada permintaan naik. Abang coba cek permintaan naik bang, karena kan ada yang privat tuh, mana tahu. Iya. Halo Saputra, apa kabar? Halo Saputra. Halo. Kasih ya, udah dicuekin. Betapa banyak orang yang ingin disapa sama Bang Suma. Giliran sampean naik sini, dia membisu, so cantik. Oke teman-teman sekalian. Ya iyalah, so cantik lah itu namanya. Orang pada mau naik ke atas, giliran naik membisu, udah disapa pun masih diam. Waktu berlanjut 1,5 jam. Aidin Hidayat mau ke Bolangi berlibur kapan bang? Silakan, saya insya Allah hari Sabtu saya sudah ada di gunung. Ya, Aidin Sudayat yang ada di YouTube. Halo saudara mampus. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Ya, gimana kawan? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, dari sekte mana ini saudara? Saudara mampus. Alhamdulillah Islam bang. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Maaf. Ini banyak yang ketawa tuh di bawah. Dari mana abangku ini? Salam kenal bang. Dari Bima. Aku dari Kalimantan. Kau Kalimantan, masya Allah. Nama lengkapnya siapa? Aduh, masih dirahasiakan bang. Oh rahasia, kirain namanya yang ini. Ya panggil aja Meong. Oh, janganlah, jangan dipanggil Meong. Ya, masya Allah bang, baru kali ini bisa naik nih. Iya, makasih masya banyak Allah. Ya bang ya. Sama-sama saudaraku. Ya maaf kalau saya tadi panggil mampus ya. Iya, nggak apa-apa. Siap. Oke deh bang, kalau mau diturunin turunin aja bang. Makasih, kita naikkan yang Kristen ya. Ya. Makasih, sehat selalu abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ neng, di tasnya apa, di lacinya? Halo, itu kan teman-teman, bukannya Bang Suma itu nggak mau buka live sendiri kayak gini, bukan. Tapi saudara-saudara Kristen yang naik itu yang tidak kenal Bang Suma, yang tidak pernah debat dengan Bang Suma. Tapi kalau yang sudah tahu, mereka tidak akan naik ke sini. Ya mungkin karena mereka alergi dengan Bang Suma kali ya. Jadi bukan saya tidak mau buka ini pas lagi ada ini,
baru semangat-semangatnya untuk buka live, buka kamera sambil ngajak teman OT naik. Tapi faktanya sahabat semuanya melihat kan, ini sudah 1,5 jam. Ya kan, tidak mungkin 800 orang ini tidak ada yang Kristen di bawah. Tapi mereka sungkan untuk naik. Mungkin mereka cuma mau nyimak. Nah, yang kita tunggu berarti penggawa-penggawa mereka kan. Penggawa mereka seperti Edis, siapa RK, itu yang kita tunggu. Tapi sama aja pun gak ada yang datang. Halo Bang Nafis, apa kabar Bang? Terima kasih Bang ya, udah dikerjain. Udah dikerjain, emang enak. Iya betul, kemarin itu Saifuddin lihat Bang Suma itu kayak lihat setan. Langsung hilang dia kabur. Saya tidak mau kalda Zuma, langsung turun dia pergi. Kayak malaikat maut dilihatnya. Halo, selamat siang saudara Rain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Zuma, saya nak bagi tahu ni. Dah lama saya nak ikut Abang Zuma punya live. Saya dah cakap banyak kali dah nak in. Tapi Abang Zuma tak in saya. Kali ni Abang Zuma in saya masuk. Abang ngomong sama saya? Ya. Oh, bisa diulang Bang? Saya sudah banyak kali dah nak masuk live Abang Zuma ni. Cuma saya tak dapat. Abang Zuma tak tarik saya masuk. Masuk ke mana Bang? Masuk ke live Abang Zuma lah. Kapan itu? Banyak kali dah sebelum ni. Di mana Bang? Selalu live Abang Zuma dengan Edis lah. Di mana? Di mana? Selalu live Abang Zuma. Saya cakap bahasa saya Abang Zuma faham sebab saya orang Malaysia. Oh, orang Malaysia. Okey, selalu saya tengok debat Abang Zuma dengan Edis, betul? Oh, abang saudara dengan Edis? Tidak. Lalu? Saya selalu tengok Abang Zuma punya live dengan Edis. Abang selalu tengok, saya selalu nampar Edis. Live, selalu tengok Abang Zuma live dengan Edis. Oh, iya. Betul. Itu dulu waktu dia belum masih di luar, masih di Indonesia maksudku. Sekarang dia keluar negeri, dia udah hebat dia sekarang. Dari luar negeri. Abang Zuma, saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Okey, saya nak tanya satu soalan untuk Abang Zuma. Okey, Abang Zuma selalu berdebat dengan Edis bab agama, betul? Iya, betul. Okay. Abang Zuma, saya faham. Saya pun Islam. Iya. Okey, saya pun Islam. Abang Zuma pun Islam. Edis bukan Islam, betul? Iya, dia kafir. Okey. Kafir laknat dia. Okey. Abang Zuma cuba terang kat dia tentang Islam dan Edis pun tak mau menerima. Dia kata Tuhan dia betul. Betul. Jadinya bila benda ni nak selesai Abang Zuma? Siapa yang mau disesar bang? Tak, maksudnya bila benda ni akan selesai? Kalau masing-masing berdebat, masing-masing tak mau kalah, jadinya solution dia macam mana? Tidak mesti harus kalah menang. Biar disaksikan dan dinilai oleh yang menyaksikan siapa yang gila, siapa yang waras. Kan gitu bang? Bukan, sebab kami saudara di Malaysia dengar Abang Zuma berdebat dengan Edis. Cara Edis cakap pun kami di sini terasa sakit hati. Ya, betul. Ya, tak boleh. Betul. Saya faham Abang Zuma cuba pertahankan agama Islam kita. Betul, saya setuju. Ya. Okey, tapi selagi Abang Zuma berdebat dengan Edis, dia pun tak mau mengalah. Dia pun kadang-kadang cakap Nabi Muhammad macam ni. Kami di Malaysia ini sakit hati. Saya saya tengok live Abang Zuma sama saya dengan member-member ramai-ramai. Kami semua sakit hati. Jadinya kami ada satu jawapan. Tak bolehkah masing-masing jaga agama masing-masing? Kalau dari kita yang kami lakukan di Indonesia ini adalah bertahan abang. Ya, kalau di Malaysia itu tidak seperti di Indonesia.
Di Malaysia Ya, sebab itu mereka segan, mereka sungkan untuk melakukan kristenisasi. Kalau di Indonesia, Ya, terang-terangan bang, terang-terangan di Indonesia ini. Oh, Nah, apakah kita sebab kami akan di diam? Malaysia, sebab kami di Malaysia, kami selalunya agama masing-masing kami tak kacau. Sebab apa? Itu ada satu kesalahan besar kalau di Malaysia. Nah, walaupun dia kafir, dia agama dia, kami beragama kami. Tapi bila kami di sini Malaysia, tengok apa yang Edis cakap, kami sakit hati di Malaysia ini. Iya, kalau misalnya di Malaysia datang orang Kristen berbondong-bondong mengajarkan anak-anak Malaysia untuk murtad, abang apa tindakan abang? Tak, sebab dekat Malaysia benda tu jarang sekali berlaku Abang Zuma. Kalau berlaku misalnya, abang Selalunya tinggal kalau diam. misalnya kalau berlaku atas diri dia, kami sebagai kawan kami, okey, itu kalau hang rasa yang terbaik untuk hang, up to you. Janji hang bahagia. begitu. Itu je. Jadi kalau kami di Malaysia, dia ada hak macam mana? Itu hak dia, sebab bagi kami dia yang menanggung dosa. Walaupun kami sudah janji macam mana, kami pesan hang tak ada agama ni macam ni. Itu dah terlepas dah, kewajipan kami sudah terlepas. Sebab apa? Kami sudah pesan, tapi dia juga yang mau. Itu hak dia. Sekurang-kurangnya jadi nanti boleh. kat akhirat saya sudah terlepas. Jadi boleh orang Kristen masuk ke rumah kita memurtadkan anak-anak kita di Malaysia, boleh? Boleh. Kalau di rumah itu belum, sebab di Malaysia belum pernah berlaku lagi Abang Zuma. Nah, itu Selalunya makanya abang ngomong kayak gitu karena abang nggak rasakan. Kami di Indonesia ini sudah rasakan segala upaya mereka lakukan untuk kemudian mereka mengaburkan akidah umat Islam. Jangankan lembaga kitab mereka, sekolah-sekolah tinggi yang mereka punya itu kerjanya isinya hanya menghina Allah dan menghina Nabi Muhammad. Jadi kami diam aja gitu. Okey, faham. Sebab kami di Malaysia tak seperti itu. Jadi jangan anda samakan di Malaysia dengan di Indonesia, bangku. Tapi apa yang Edis cakap tu, kami sakit hati lah di Malaysia. Kayaknya udah cukup deh Bang Ren. Iya, kalaupun tidak ada yang menghadapi Edis akan tetap seperti itu. Begitu ya, saudara ya. Berbahagialah saudara-saudara kita yang di Malaysia ini yang masih tidak menjadi sasaran empuk kristenisasi. Kalau di Indonesia ini memang sasaran empuknya untuk dimurtadkan. Okay, saya cuma berdoa kalau boleh selesai secara baik-baik. Okey, boleh? Okey, ya. Terima kasih ya Bang. Sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah kereta api. Jus. Di dalam medan perang itu, Innallahu yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Jadi di dalam Al-Qur'an surah As-Saff itu Allah kemudian mencintai orang yang tersusun rapi di dalam berperang di jalan Allah, bukan saling menyalahkan. Ya, dalam perang melawan musuh itu kita harus saling menjaga satu sama yang lain, bukan melemahkan. Harus memberikan satu keadaan di mana kita semua harus beramar ma'ruf. Karena Allah mencintai kemudian orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Itu Al-Quran surah As-Saff menerangkan hal tersebut. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa. Itu kata Allah. Ka'annahum bunyanun marsus. Ketika ada orang berperang di jalan Allah, Allah sangat cinta, Allah sangat suka ketika kita berperang dalam barisan yang teratur seperti bangunan yang kokoh. Jadi ada yang berperang di depan, yang di belakang kemudian mensuplai apa yang dibutuhkan. Bukan menghantam yang di depan karena cara dan strateginya salah. Itu. Jadi ketika ada yang sedang berperang akidah, tidak mengenal Islam itu ada di benua mana, ada di wilayah mana. Nggak ada seperti itu. Tapi Islam yang benar adalah Islam yang ibarat satu tubuh. Jika yang lain sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Tidak boleh saling melemahkan. Tidak pernah ada orang yang giginya sakit kemudian mulutnya berkata, masih mau, rasain lo.
Makanya jangan sembarang makan. Yang tangan lain merasa bahagia, di sebelah lain tubuh kita merasa senang. Nggak ada itu. Semua merasakan sakit. Kapan ada yang tersakiti tapi ada yang tidak merasa tersakiti, itu bisa jadi dia orang munafik. Begitu saudara-saudara. Itu kaidah di Islam itu seperti itu. Mau dia di benua, di belahan bumi manapun, kalau dia Islam dan dia disakiti, maka umat Islam pasti juga akan merasa sakit. Itu kata Allah, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang kokoh. Gitu. Kita di Indonesia ini lagi berperang melawan gerakan-gerakan kristenisasi, pendangkalan akidah dan pemurtadan. Itu. Jadi jangan kita biarkan ketika ada yang berperang justru kita jadi heran. Ngapain sibuk-sibuk sih kayak gitu? Ngapain sibuk mereka berdebat tentang agama? Ngapain mereka sibuk ngurusin agama orang lain? Artinya dia tidak masuk dalam barisan. Deru perang sudah dikumandangkan, bahwa kita sudah dinistakan, kita sudah dihinakan, agama Allah dihinakan, dinistakan. Kita tinggal diam, malah terkaget, malah dibenci orang-orang yang menyuarakan melakukan perlawanan terhadap mereka. Toh yang pertama melakukan serangan kan mereka. Ada nggak terjemahan Al-Quran yang menggunakan istilah teos? Ada nggak di Indonesia ini? Ada nggak kemudian Al-Quran itu dirubah menjadi biblika? Nggak ada. Tapi mereka semuanya mereka gunakan istilah-istilah yang sejatinya bisa menjadi pancingan untuk umat Islam itu murtad. Bukan hanya itu saja, STT, sekolah tinggi teologi mereka. Berapa banyak yang mereka kemudian mempelajari Islamologi, tapi tujuannya merusak tatanan akidah, untuk pendangkalan akidah, menanamkan kebencian. Itu fakta, dan kita sudah temukan itu, bahkan sudah kita laporkan di jalur hukum. Artinya ini bukan main-main. Ini adalah hal yang serius. Seibarat ular kobra sudah masuk di pertengahan perkampungan, kita lengah, sikit-sikit kita dipatuk mati. Jangan dianggap biasa, jangan dianggap sepele. Bagaimana dengan Andalusia, Spanyol? Iya toh? Tadinya adalah negara yang mayoritas Islam, kerajaan Islam yang ada di sana. Karena lengah, mudah diobrak-abrik, mudah diadu domba, hilang Islamnya. Coba, tak ada tersisa. Tinggal puing-puing kenangan saja yang ada. Padahal dulu di situ adalah kerajaan Islam yang kuat. Nah ini, jadi jangan dianggap sepele. Kamu nonton apa? Debat, ngapain ikut-ikut kayak begitu? Jangan dulu, Bang. Andaikan kita yang memulai, boleh. Tapi faktanya, mereka yang memulai. Ada nggak di antara banyak pendebat Islam itu yang tampilannya itu kayak pendeta, pastor? Nggak ada kan? Sekali ada yang tampilan kayak gitu, orang gila. KTP-nya Islam tapi gila. Seperti si Topi, si Logika. Tampilannya kayak tampilan Yesus, ya itu udah offside memang dari awal, memang dia udah nggak waras itu. Tapi kalau yang waras, nggak mungkin mereka memakai atribut Kristen seperti menggunakan kalung salib, menggunakan topi Sinterklas, topi apa itu namanya, pastor, pendeta, nggak ada itu. Tapi kalau mereka bertaburan pakai hijab, pakai mukena, pakai sejadah, pakai tasbih, pakai kopiah, pakai baju koko, itu cerminan. Dan kita nggak mungkin diam saja. Ya oleh karena itu ya kita harus tampil. Makanya salah satu tema salib itu kutuk atau berkat, supaya mereka berpikir, oh ini bahaya ini, sudah ada perlawanan ini. Bang Suma dan teman-temannya sudah angkat suara. Nah itu didukung dong, didukung. Ya jangan malah dianggap apa sih, kurang kerjaan aja ini, ngapain bahas-bahas agama. Loh, tidak bisa kayak gitu. Agama ini harus disampaikan.
Ya, perintah Al-Quran itu jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah. Maka kita harus berseru. Ada kesempatan ketika mereka menghina, menghujat agama Islam, maka ini kesempatan kita untuk berseru kepada mereka. Salah satu seruannya ini, kita buka Qomal, kita bikin tema salib yang diimani orang Islam dan salib yang diimani oleh orang Kristen. Apakah itu berkat atau kutuk? Nah, itu harus kita kaji supaya kita bisa menyeru kepada mereka, salib itu begini, salib itu begitu. Berdasarkan kitabmu salib itu begitu. Itu namanya menyeru, menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sampaikan Islam, kemudian kita mengharapkan orang-orang yang ingin tadinya murtad untuk tidak murtad. Kita mencegah mereka dari yang mungkar. Karena orang yang murtad berarti orang yang mau mungkar. Karena pasti ingkar. Namanya mungkar itu pasti ingkar. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad. Itulah murtad. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka diadakanlah perlawanan terhadap apologet Kristen. Nah, inilah adanya kita di sini. Jadi jangan dilemahkan gitu. Terkait Edis itu memang dari dulu cetakannya kayak gitu. Nah, kita buka kayak gini kan, kita undang itu. Dengan kata lain, teman-teman di sana harus nulis. Edis, kau kan selalu ingin mengatakan, ingin selalu berdiskusi dengan Bang Suma. Tuh sekarang sudah buka Qomal tuh, naiklah ke sana. Nah, itu sampaikanlah dia seperti itu di sana, supaya dia bisa datang ke sini. Begitu kawan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dinda Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nora, Bang Beta, Bang Alfi juga. Siap nyimak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas. Kristen, silakan. Ada nggak ada permintaan Kristen, ya, Bang? kita. Kamu di bawah aja Alfi, Bang Da. Enggak. Tunggu. Kalau privat nggak bisa, Bang. Iya, Maksudnya? moderator nggak bisa naikkan akun privat, Bang Da. Ini privat akunku ya? Bukan. Kalau ada Kristen yang akunnya privat terus request naik, itu cuma di Bang Zuma doang masuknya. Oh gitu. Requestannya itu. Aduh, ada musik. Halo. Aduh, Bang, ada musik. Jangan. Dia Islam itu, Bang. Dia dari Malaysia. Pakai mode yang tadi aja, Gurunda. Yang Gurunda diperbesar sendirian itu. Gimana caranya? Tunggu. Panel ya, Delvi, pakai panel. Di tombol tamu itu ada kotak segi 4 putus, Bang Zuma, ditekan aja. Gini. Ya, gitu aja. Ya, gitu aja. Gini pun boleh juga. Nampak kali besar. Takut Oten. Semakin besar ini. Iya, besar kali Abang. Gak apa-apa. Kenapa? Icon. Biar Saipudin bergairah mau kesini, Bang Zuma. Kebesaran. Dari tadi kalau layar lebar. Ini kita nonton layar tancap. Ini ada user nih, ini Alfi yang naikkan. Halo user, selamat sore. Halo user, selamat sore. Panggilan kedua. Alfi, kenapa suaranya kayak gitu, Dek? Kenapa suara gue gak? Cek, tes. Pakai soundcard gitu ya? Iya, kenapa? Oh, iya, kedengaran kayak suara kayak kabel-kabelnya juga. Nggak apa-apa, lanjut aja. User. Noise dari tadi ya? Nggak noise. Cuman ada memang suara apa, makanya tahu pakai soundcard. User bicara dong. User kok nggak bicara?
Dia follow. Kadang heran nengok Kristen ini ya, benci kali sama kita tapi di follow-nya. Dia benci tapi di follow. Kita lihat, ikuti balik katanya. Tapi kau follow kami, tapi kau nggak suka. Kurang jernih suaranya Alfi, ya kurang jernih ya. Suaraku memang serak-serak desah. Serak-serak basah. Gak usah lah ngomong kayak gitu Alfi. Nih ada Bishop. Nih. Halo Bishop. Halo. Aku tanya naikkan ini. Halo Gunawan Sinaga. Gunawan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya bang? Islam kak. Iya, noise sekali bang. Iya lagi di jalan ini. Iya oke ya bang. Di jalan. Ya. Kalau pinggir jalan bang, jangan naik dulu bang. Saya tegaskan sekali lagi, yang naik Kristen, aduh. Yang naik Kristen, tolonglah. Don King, wih namanya Don King bah. Don King, Don King, Don. Halo, Bang Don. Halo Nora antikris, Juma antikris, dan Alfi antikris. Iya. Kalau kalian bilang kami ya, Oten nggak apa-apa lah. Juma antikris, benar kan? Nggak apa-apa itu. Oten kan orang Kristen artinya. Iya. Kalau kami bilang nggak apa-apa, Alfi. Iya. Kami memang anti Kristus, betul. Kami anti Kristus. Kristus yang datang kepada Paulus itu kami anti. Karena itu adalah Kristus yang harus diwaspadai, kata Yesus. Waspadalah ketika ada Kristus yang datang di padang gurun, ya, dan yang datang di dalam bilik rahasia. Jangan kamu percaya. Jadi memang kami anti kepada Kristus yang itu. Anti Kristus. Ya. Ya Nora, ya, kalau aku bilang pun anti Kristus jangan sakit hati Nora ya dengan Alfi. Ya. Udah Kami anti terhadap Kristus yang datang kepada Paulus. Anti kali. Karena kami tahu bahwa itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Ibilisisis. Iya, itu adalah ibilisisis yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Kami anti terhadap oknum yang mengaku Kristus itu. Anti kali kami. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setiap kami ingin melakukan sesuatu, kami selalu berlindung kepada Allah dari Kristus yang datang kepada Paulus. Apa ucapan kami? Apa doa kami? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Yesus pun menasihatkan muridnya agar waspada kepada oknum itu. Sampai di sini Anda paham? Kalau Anda melihat di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, antikristus yang dimaksud di situ adalah dia yang menjadi pengikut Kristus palsu, anti terhadap ajaran Yesus. Nah, orang Islam tidak anti kepada ajaran Yesus. Cuman orang Kristen yang alergi kepada ajaran Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu la ilaha illallah. Inni Rasulullah. Kata Yesus, umat Islam tidak anti terhadap ajaran itu. Tapi ketika dikatakan bahwa Theos, dewa, nuzul menjadi manusia, kami anti terhadap ajaran kayak begitu. Paham? Jadi kita kembali kepada tema
salib itu kutuk atau berkat? Bagi iblis, salib itu berkat. Tapi bagi Tuhan, salib itu adalah kutuk. Mana dalilnya? Salib itu kutuk bagi Tuhan. Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhan kepada nenek moyangmu, yang diwariskan kepadamu. Gimana? Gitu kawan. Jadi berkat bagi iblis, tapi kutuk bagi Tuhan. Pelan-pelan Bang Suma nanti rungkat. Pintar aja lu. Silakan buka celana. Buka mic-nya. Tanggapi tuh tema. Saya sambil ngechat ya. Oke. Bagi iblis dan antikris, salib itu adalah lelucon. Tetapi bagi mereka, salib itu dengar, salib itu bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan Injil itu adalah lelucon dan Injil beda dengan salib. Ini salib bukan Injil. Jangan gile lu. Orang lagi bahas karya keselamatan Kristus sebentar. Pada saat Yesus mati di kayu salib, kata-kata terakhir Yesus adalah selesai. Sudah selesai. Artinya sudah selesai dosamu ketebus. Itu sudah asumsi. Selesai semua hukum Taurat. Iya kan, sebentarlah dulu. Beginilah Juma. Kau pun kan asumsimu juga nya kalau yang bertemu dengan Paulus itu adalah Enggak, itu bukan asumsi. Itu bukan asumsi. Bukan asumsi, itu fakta real. Juma ganti. Sebentar tadi kan kau udah lama kali. Jadi silakan. Juma, bagi kalian Tuhan itu nggak terlihat. Bagi kami, bagi Yahudi, Tuhan itu pernah dilihat. Tuhan itu berjalan di Taman Eden. Tuhan itu berhadapan dengan Yakub, bergulat. Tuhan Allah itu bertatap muka, berbicara dengan Musa. Tetapi Tuhanmu, nggak tahu dari mana. Tuhan kami, Tuhan orang Kristen, mati, kami lihat bodinya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya Tuhannya Yahudi dengan Tuhanmu. Cuma nanti hanya 1 menit lagi. Kutanya kau, mana Tuhanmu Juma? Kapan dia muncul? Kok bersembunyi-sembunyi aja di langit sana dia? Dan siapa yang pernah berbicara dengan Tuhanmu? Sedangkan nabimu sendiri tidak pernah berbicara dengan Tuhanmu, hanya melalui Jibril. Jibril pun nggak pernah dilihat orang, hanya Muhammad saja yang tahu. Siapa yang bisa memvalidasi ini kalau hanya berfokus hanya pada Muhammad aja? Nggak ada saksi, nggak ada siapa-siapa, hanya Muhammad doang sebagai sumber kalian. Silakan. Oke, baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kalau ada orang yang pernah melihat Tuhan, berarti dalil yang ada di kitab Keluaran itu bohong. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Itu dalil. Yang kamu gunakan itu kan kitab terjemahan kan? Di mana kemudian Tuhan yang pernah menciptakan langit dan bumi itu pernah nuzul? Dalam bentuk apa dia? Wujud Tuhan itu kayak mana? Siapa yang pernah melihatnya? Bahkan di dalam kitabmu saja tuh, di kitab Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia pernah melihat Tuhan. Tidak ada. Kata kitabmu. Jangan kau ingkari kitabmu itu sendiri. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Oke? Itu kitabmu sendiri loh. Yohanes 1 nomor 18 yang mengatakan itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 78, nomor 2829. Yesus sendiri yang mengatakan, kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku.
Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak pernah kau bisa lihat. Jadi kau jangan ngarang-ngarang cerita terkait dengan pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Tuhan itu tidak mesti datang jadi bayi. Tuhan memperlihatkan alam semesta ini, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Alam semesta ini ada, bukti Tuhan itu ada. Tidak sama seperti kamu. Nanti kau katakan Tuhan ketika ada yang keluar brojol dari rahim. Oh, Tuhan itu ternyata ada, tadinya nggak ada. Sebelum Tuhanmu brojol jadi manusia, kau tidak percaya Tuhan itu ada. Ya. Sekarang kita kembali kepada tema. Jangan kemana-mana arahnya. Bagi Tuhannya Yahudi dan bagi Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran menerangkan itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 dan juga Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Bahkan Paulus pun mengutip data itu. Paulus mengatakan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Kembali kepada tema, orang yang digantung di atas salib itu orang yang diberkati atau orang dikutuk? Jawab. Bacet Gabriel Simanong Khalid. Waduh, jawab lah. Gantian dulu kita. Iya, nanti jangan kabur ya. Kamu kalau ke pojok nanti kabur tanpa pamit. Biasa kau Gabriel Simanong Khalid. Macet ya, macet ya. Kenapa ini? Apa ini? Kok nggak bisa bicara si Juma ini? Loh, kamu yang ngomong. Suara saya kedengaran nggak, Bang? Oke, Juma. Kedengaran Gurunda. Kau yang ngomong sekarang, pertanyaan saya. Arif, aku kedengaran. Orang yang digantung di atas tiang salib itu orang yang dikutuk atau orang yang diberkati? Jawab. Sebentar Juma, kau gantian kita kawan. Kau berkata tadi. Sini. Kau tadi berbicara sanisa kami selain tak apalah itu. Kau berbicara Allah. Tuhan itu tidak dilihat. Kau tema. Jangan kau lari kemana-mana. Tema. Narasi. Nggak usah. Narasimu dulu ku ambil. Buktinya Tuhannya Yahudi 2 Samuel 7:22. Laisa kami syai. Tuhan maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Udah, nggak usah ke sana. Tema dulu. Jangan mutar-mutar. Biar ku tunjukkan samamu Tuhan berbicara pada Musa. Lihat Keluaran 3 ayat ke 7. Tuhan berbicara melalui perantaraan, melalui perantara tabir. Tuhan tidak datang ke bumi. Sebentar. Melalui perantaraan tabir. Beginilah firman. Kenapa kau potong aku kawan? Sebentar aja. Silakan. Biar ku baca kau bahwa Tuhan berbicara dengan nabinya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ini Tuhan berfirman langsung kepada Musa. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku akan mengetahui penderitaan mereka. Baca dari ayat 2 Bang. Baca dari ayat 2 coba Bang. Baca dari ayat 2 Bang. Baca dari ayat 2 Bang. Keluaran 3 ayat 2. Baca Bang. Lalu sebentar, Keluaran 3 ayat 6. Sebentar, Keluaran 3 ayat 6. Ini lebih parah lagi nih. Sebentar, nanti aku baca ayat 2 itu. Ayat 6. Lagi ia berfirman, sebentar Alfi. Akulah Allah ayahmu. Ini kata Tuhan langsung kepada Musa ini. Udah. Nanti kuturunkan kau ya kalau kau masih bodoh juga ya. Kuturunkan kau ya nanti. Allah ayahmu. Tidak Allah ada. Abraham, Yesus membantah Allah itu semua. Udah, jangan. Tidak ada yang mau kebodohi di sini. Kamu saya diam. Kenapa kau ketar-ketir? Lalu kamu diam. Kuturunkan kau tidak mendengar. Turunkan aku cuma karena ketakutanmu bahwa Allah berbicara dengan nabinya, tetapi Allahmu. Diam dulu. Nggak nyambung kau. Dengarkan saya. Kamu nggak bisa nipu kami di sini.
Karena di dalam Kisah Para Rasul 7, yang datang berbicara kepada Nabi Musa itu malaikat, bukan Elohim. Yang kedua, dengar, yang kedua, Keluaran 3 nomor 2, yang berkata kepada Musa itu adalah malaikat. Yang ketiga, gantian kita. Dengar. Yang ketiga, di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33 nomor 20, oke? Tidak ada manusia yang pernah langsung bertemu dengan Tuhan bisa hidup. Camkan itu. Jadi Tuhan datang kepada Nabi Musa sama yang diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, melalui malaikat, melalui tabir, dan melalui pewahyuan. Udah, selesai itu. Jangan kau bohong-bohong lagi. Yesus sendiri mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jadi kau diam, jangan bahas itu. Allah tidak pernah berbicara pada siapapun. Diam. Nabi Musa, Tuhanku pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dengar. Tuhanku pernah berbicara kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jelas dikatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Oke? Tuhanku berbicara kepada Nabi Musa. Oke? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi menyembah Yesus makhluk terkutuk itu. Silakan dalil. Ayo, di mana orang Yahudi menyembah Tuhan yang bergelar Kristus? Tunjuk dalil. Di mana dalilnya di dalam kitab Yahudi? Orang Yahudi dengar, orang Yahudi menyembah Tuhan dengan gelar Kristus atau Mesias. Di mana itu? Konflikku dengan Kristus dan Yahudi enggak ada, mereka tidak percaya dengan Kristus, Juma. Oleh karena itu berarti Tuhanmu sudah tertolak. Tuhanmu sudah tertolak lebih dulu. Sedangkan di dalam Yesaya 5, dengar, saya mute lagi. Kau nggak mau diam. Kamu di sini guru murid saya, oke? Kau diam. Tolong yang host kalau bisa bantu saya. Jangan cuma nonton. Dengar. Kamu nggak bisa membodohi kami di sini, oke? Nggak bisa kamu membodoh-bodohi di sini. Di sini umat Islam yang hadir di sini semua orang pintar, semua orang cerdas Bible, paham Bible. Paham kau? Di dalam kitab Yesaya nomor 5, Yesaya bab 5 nomor 16, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya sama di kami, Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi, sama. Tolong kau tunjukkan kepada saya gelar sembahannya Bani Israel bergelar Kristus. Kutunggu hitungan 10. Kalau tidak kuturunkan 1. Pak Haji. 2. Juma kok tantrum tapi jagoan. 3. Nggak ada yang bisa kau bodohi di sini. Kalau kau mau berdiskusi dengan baik, kembali ke tema. Kalau kau mau lari kemana-mana, saya layani kamu. Tetapi saya kasih perhitungan. Saya udah sampaikan. Tuhan yang disembah Bani Israel, Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Yesaya 5 nomor 16. Sekarang tolong kau tunjukkan Bani Israel punya Tuhan bergelar Kristus. Tertulis di mana? Selain di kitab King Kong yang datang dari barat itu. Saya mau di perjanjian lama gelar pencipta langit dan bumi itu Kristus. 1. Juma, kenapa kau kelas 3 kayak gitu ngasih pertanyaan? Kenapa aku bermain logikal palaci sama aku jawabannya nggak ada? Nah, nggak ada. Juma. Berarti orang Yahudi tidak menyembah Yesus. Berarti orang Yahudi tidak menyembah Yesus, tapi menyembah Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke tema. Kamu jangan kemana-mana. Kau nanti semakin mencet ku buat. Kembali ke tema. Orang yang digantung di atas salib, pada abad pertama yang kau sebut Kristus itu dikutuk Elohim atau diberkati Elohim? Silakan. Terserah. Saya tidak mau tahu itu. Silakan kau jawab. Oke. Kembali ke tema, aku layani kau. Ya, silakan. Sesuai dengan yang tertulis bahwa seseorang yang digantung di kayu salib akibat kesalahannya, kejahatannya, maka dia adalah orang yang terkutuk. Yang melakukan kejahatan dan digantung di kayu salib, maka dia terkutuk. Tetapi jika dia tidak melakukan kejahatan dan dia digantung di kayu salib, dia itu tidak terkutuk karena dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan. Kutanya kau, apakah Yesus melakukan kejahatan?
Kalau anak Maria tidak melakukan kesalahan. Sekarang bukan itu pertanyaannya. Kau balik tanya sama saya. Yang saya mau tahu dari kamu. Dengar. Yang ingin saya tahu samamu dari tahu. Dengar. Yang ingin saya tahu darimu. Kristus yang menebus kamu itu. Kristus yang menebus kamu itu, yang digantung di atas pohon itu dikutuk oleh Elohim, Tuhannya Yahudi, atau diberkati oleh Tuhannya Yahudi? Yang kau sembah itu loh yang kutanyakan. Yang kau sembah itu yang namanya Kristus itu. Silakan. Silakan. Setiap orang yang digantung Saya di tidak kayu minta salib. kamu Saya tidak minta kau menjelaskan secara umum. Saya mau kau jelaskan oknum yang bernama Kristus yang kau sembah itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi atau makhluk yang diberkati oleh Tuhannya Yahudi. Jawab. Saya tidak mau keterangkan salib itu adalah enggak. Saya tidak ingin kau jelaskan itu. Saya ingin tahu Kristus yang ditombak lambungnya di atas pohon yang kau sembah hari ini itu adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim atau oknum yang diberkati oleh Elohim. Silakan kau jawab. Yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu namanya Kristus. Gelarnya Kristus. Salah satunya yang gelarnya Kristus. Sebentar dulu Juma. Yang kau sembah. Yang kau sembah. Dulu, kawan. Enggak, kau harus jelaskan karena kamu itu penipu. Kamu itu penipu. Iya. Kamu itu Kenapa menipu. lah apologet ini selalu langsung pegang Kamu ini? nipu. Kau Sebentar, terangkan Juma, kan kepada orang banyak di sini yang dimaksud Kristus di situ yang kau sembah. Kau jelaskan begini. Yang kami sembah yang bernama Kristus itu adalah oknum yang dikutuk Elohim. Coba kau berani nggak bilang gitu? Atau kau mengatakan yang diberkati oleh Elohim? Berani nggak kau bilang gitu? Juma, sebentar ku terangkan. Kenapa kau enggak, karena kau itu menipu kayak Paulus. Kau licik kayak Paulus. Kamu ingin menjerat dengan tipu daya yang kau punya. Bentar Juma, kenapalah kau seperti itu? Saya kasih kau kesempatan satu kali untuk menjelaskan. Silakan. Udah, kau jangan nerangkan lah. Aku mute pun Juma, nggak apa-apa lah. Enggak. Saya kasih kau kesempatan ngomong. Kau ngomong. Tapi jangan kau pakai cara Paulus. Jangan kau pakai tipu muslihat. Jangan kau pakai cara licik. Kau terangkan bahwa yang kau puja di gereja yang bernama Yesus Kristus itu posisinya adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim atau oknum yang diberkati oleh Elohim. Silakan. Antikris. Biar ku terangkan sedikit kau hai antikris. Silakan. Come on boy. Silakan. Biar ku terangkan sama Juma. Silakan. Karena kau potong-potong aku Juma, nggak apa-apa. Kau terangkanlah. Aku mau mendengarkan khotbah darimu dulu kawan. Karena nggak ada dalil. Gabriel. Macet kau. Emang nggak bisa kamu mau menerangkan apa? Nyata-nyata sembahanmu yang bernama Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Ngerti kamu? Jadi kau menyembah makhluk yang dikutuk. Itu kesimpulan saya. Kalau kau ingin membantah itu silakan. Kau bantah dengan dalil. Kau bantah dengan dalil. Saya kasih kau kesempatan. Saya kasih kau kesempatan bicara. Malah kau kembalikan kepada saya. Kenapa? Karena sebenarnya yang kau sembah di atas tiang salib itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Yahweh atau Hasem. Anda lihat teman-teman, dia kembalikan kepada saya. Karena memang dia mau berdalih apa? Jelas-jelas di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepada Bani Israel dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nggak boleh. Maka oknum yang dikutuk yang ada di atas salib ini adalah oknum yang dikutuk 100%. Ya, jadi saudara-saudara, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Kristen ini terciduk menyembah orang atau makhluk atau sosok yang dikutuk
dikutuk oleh Elohim berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Jadi mereka adalah penyembah makhluk terkutuk. Bantah saya pakai dalil. Silakan. Ifung. Oh, Ifung. Udah duduk kan si Ifung ini ya? Udah duduk. Sudah duduk. Dikasih kesempatan menjelaskan. Ya udah kau menjelaskan dulu, menjelaskan nenekmu kiper. Kau mau ngomong apa? Nggak bisa kau ngomong karena memang terbukti kalian menyembah makhluk terkutuk itu. Yang dikutuk oleh Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi hanya iblis. Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk adalah iblis. Itu jelas itu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka menyembah Kristus yang dikutuk di dalam Galatia 3 nomor 13. Lake komai. Silakan saudara Oten kalau mau naik. Ya, Kristen tantrum naik, Kristen tantrum. Alfi moderator Alfi. Ya, Ustaz. Ya, kalau ada Pak Haji Ferry Ade mau kita naik silakan. Beliau salah satu pendukungnya Gurunda. Besar kali akunya ya, kayak raksasa kurasa ya dibandingkan antum semua. Enggak lah Gurunda. Komal bentuk yang satu lagi tuh Bang. Gimana itu? 8. Sini Alfi buat. Izin Bang Daya. Silakan. Besar kali, panas pun aku tengoknya. Gini. Izin Alfi buat ya. Nah, gitu dong. Di Bang Zumanya bentar. Gedein kotak itu, gedein Gurunda. Ditambah dulu ininya. Ini kotanya cuma 6 ya? Enggak usah, enggak apa-apa, begini aja enggak masalah pun. Oh ya udah, enggak apa-apa. Dah. Siap. Suruh Bang Zuma besarkan dirinya sendiri. Enggak usah, Dek. Enggak usah, Bang. Apa, naikkan aja semua. Iya. Oke. Enggak sebesar tadi lagi Bang Zuma kalau digedein. Iya, enggak sebesar lagi ya, Bang. Di tombol tamu Bang Zuma, kotak putus itu. Nanti kayak room lama, room 6. Nah, kayak gini. Ya, masih ganteng, masih besar. Ya, anti preman. Anda Kristen santun atau Kristen tantrum? Hah? Ya, Kristen atau Oten Bang? Bang anti preman? Jelas Bang suaranya Bang. Abang Kristen atau Oten Bang? Oten Bang. Oh, Abang Oten. Ya, gimana Bang? Masih menjadi Kristen Bang? Gak bosan jadi Kristen Bang? Gimana mau bosan, udah jelas dia ada juru selamat. Oh. Di mana juru selamat untuk Kristen siapa? Apa? Juru selamat untuk Kristen itu siapa? Ya Yesus Kristus lah. Yesus Kristus itu juru selamat. Ngerti nggak bahasa Ibrani-nya selamat apa? Iya, juru selamat. Iya. Apa? Bahasa Ibrani-nya selamat apa? Masa nggak tahu kok selamat apa artinya? Nggak usah bahasa Indonesia aja kita. Oh, nggak bisa karena Yesus itu bahasa Ibrani. Bahasa Ngapain Aram. pakai bahasa Ibrani? Kalian ya Reco. Ya sudah. Ngapain Ben pakai bahasa Arab? Oke, baik. Indonesia. Yesus mengajarkan dirinya sebagai jalan selamat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Sekarang saya mau tanya, siapa yang Anda ikuti ke gereja? Ayo. Siapa yang Anda ikuti ke gereja? Iya. Mana ada kami ikuti ke gereja? Kami ikuti ajaran Yesus. Di mana Yesus ke gereja? Kapan? Kapan Yesus ke gereja? Loh. Kok Yesus pula ke gereja? Iya kan Yesus mengatakan itu. Saudara, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku ke mikdas.
pada hari Sabat seperti kebiasaannya di Nazaret, Yesus acap kali setiap hari Sabat masuk ke dalam sinagoge atau mikdas membacakan kitab Tanak. Nah, Yesus ke tempat ibadahnya orang Yahudi, di mana tempat ibadahnya orang Yahudi nggak boleh, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam. Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh kemudian orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya Yahudi. Yesus masuk ke rumah ibadahnya Yahudi, bukan masuk ke rumah ibadahnya Kristen. Kamu ikut siapa ke rumah ibadahnya Kristen? Jawab. Semua tahu putih-putih satu ayat. Bacalah semua. Ya sudah, saya minta satu ayat juga darimu. Ada nggak Yesus ke rumah ibadahnya non Yahudi? Gak ada ditulis di Alkitab itu. Yesus ajaran di Alkitab. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku hari Sabtu, hari Sabat ke mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang yang sujud. Mana ada dibilang sinagoge? Di mana pula sinagoge di Alkitab? Oh, nggak ngerti kitab ini. Dalam bahasa Ibrani mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi, bait El atau bait Eloah atau bait Allah atau baitullah, bukan gereja. Jangan pakai bahasa Ibrani kali. Nggak ngerti kali itu. Kamu atau saya yang nggak ngerti? Kau lah nggak ngerti. Kalian itu bahasa Arab, bahasa Arab. Lihat bahasa Indonesia aja pun nggak ngerti. Di dalam kitabmu saudara di Lukas 4 diterangkan pada hari Nggak ada sinagoge di Lukas. Di dalam bahasa Ibrani, orang-orang Ibrani menyebutnya Baitullah atau Bait Allah. Oke? Atau itu. Bait El, Bait Elohim, Bait Eloah. Nah, inilah Kristen, susah kali berdiskusi karena kepalamu nggak ada, kawan. Nggak ada ilmu. Nggak ada kepala. Bukan levelnya Gerunda itu. Sekarang saya tanya samamu, Yesus kalau ibadah hari Sabtu atau hari Minggu? Diundang buka mute-nya. Nggak pandai pula dia buka mute. Bukan tak mandai, pura-pura nggak bisa jawab, dia mau ke mana. Pendetamu kau suruh ke sini, Dek, biar saya tatar dia. Jangan cuman taunya cuman perpuluhan aja. Sekali-kali belajar Bible sama Bang Suma bilang. Belajar Bible, Quranmu aja nggak kau tahu. Jadi di dalam Lukas 4 adek nomor 16, Nabi Yesus setiap hari nggak ada Nabi Yesus. Matius 21 bukan Nabi dia rupanya. Enggak ada Nabi di situ. Kalau ada di dalam kitab Yesus disebut Nabi gimana? Nggak ada. Kau ngarang-ngarang aja kau cuma. Aduh, capek memang capek. Bodrek. Kalau di dalam kitabmu disebut rasul nggak ada juga. Yesus itu disebut rasul nggak ada juga. Bisa nanya. Bisa, yang penting berkait dengan dalil. Ada. Tema. Bisa nanya nggak samamu? Terkait dengan tema, silakan. Kok harus terkait dengan tema? Oh, memang harus. Tapi kau apa? Islam sejati. Loh, terkait dengan tema supaya berfokus. Ini kan juga bahasan Islam ini. Al-Quran juga membahas salib. Al-Maidah ayat 33, An-Nisa ayat 157. Samanya Al-Quran juga membahas salib. Apa? Kenapa kamu takut? Bahas salib, kucluk. Bahas salib, bukan bahas Yesus. Yang bilang ada Yesus koplak, siapa koplak? Nah inilah, kurangi makan asu. Makanya otakmu nggak berfungsi itu. Ini bahas salib. Ini bahas salib.
bukan bahas Yesus, bahas salib. Cuman kalau bahas salib di Islam itu berarti Nabi Isa, di Kristen berarti Yesus, gitu loh deh. Nggak ada Isa di Alkitab, nggak ada. Udahlah, kau turunlah, kau ke gereja, colok pantat pendeta sana, colok pantat pendeta. Terus kena bang, difilter bahasanya bang. Iya ya. Anugerah. Kristen Betul itu ya? anugerah, kenapa turun lagi kau bang? Naik Pak Simon. Pak Simon, pas abang bilang colo itu turun dia bang. Request lagi. Pak Simon naik, Pak Simon. Request lagi. Gitu dong, masa naik Pak. Pak Samuel Mano. Wih mantap ini orang kita apa ini? Pak Samuel. Ya, selamat sore. Dari Denom apa Pak? Waduh. Ya. Dari Denom mana Pak? Deno apa tuh Deno? Kurang paham Ibu. Denom. Denominasi atau Denom gereja itu mana? apa artinya? Kita dengan kata lain Ibu. Denominasi atau gereja dari gereja mana Pak? Oh gitu. Maksudnya denom itu kita tidak terlalu paham, jadi diperjelaskan. Ya nggak apa-apa. Kristen apa Saya Pak? dari denominasi gereja ya. Gereja apa? Saya dari gereja Kristen Protestan. Kalau Protestan itu keras itu. Karena seniornya aja Katolik dia protes, apalagi kita ini. Yang keras itu Bang Juma, batu Bang Juma. Ya. Batu aja pecah. Kalau Bang Juma bilang Kristen itu keras itu, kalau yang keras itu batu Bang Juma. Iya betul. Besi. Maksudku keras dalam memegang dogma. Kalau Protestan itu bang, doktrin dan dogma itu lebih kuat daripada akal. Kuat seperti apa Bang Suma? Sesuatu yang tidak masuk akal semuanya diembat. Yang tidak masuk akal maksudnya Bang Suma seperti apa? Seperti tema kita ini. Maksudnya salib. Orang dikutuk Tuhan kok malah disembah. Dikutuk Tuhan maksudnya ke mana Bang Suma? Dikutuk Tuhan siapa yang mengutuk? Tuhan Anda loh, yang namanya Kristus itu dikutuk Tuhan. Ada Tuhan. Dikutuk oleh Tuhan. Tuhan itu siapa? Itu yang di atas Kristus kan? Masa Anda itu bingung? Di atasmu, Bang. Itu di atasmu Tuhan itu Bang. Jadi Kristus dikutuk oleh Tuhan, begitu maksudnya Bang Suma? Iya. Kristus dikutuk oleh Tuhan. Itu firmannya di kitab berapa tuh Bang Suma? Galatia 3. Galatia 3? Nomor 13. Berapa? Nomor 13 Bang, Galatia 3 nomor 13. Coba Abang buka 13, Bang. bunyinya seperti apa tuh? Itu kan bunyinya kan? seperti apa tuh Bang? Nah, itulah aku bilang kan, lebih kuat doktrin dogma daripada akal kan? Dalilnya aja Anda nggak tahu. Bunyinya seperti apa Bang Suma? Karena bunyinya saja nggak tahu. Bunyinya mau dengar? Loh. Oh, itu bukan bunyi kitab Bang Suma. Itu bunyinya bunyi Bang Suma yang bersuara begitu. Oke. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Ya tunjuk dulu dia punya dalil baru ngomong Bang Suma.
bukan seperti itu Galatia tadi yang Bang 3. Suma omong. Galatia 3 Iya, nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Coba itu bunyinya seperti itu kah? Iya, seperti itu. Tadi Bang Suma ngomong bahwa Tuhan mengutus Kristus. Tapi tidak sesuai dengan itu Bang Suma. Tuhan Kristus telah menebus Tuhan. Tidak ngomong seperti itu Bang Suma. Tadi Bang Suma bilang itu Tuhan mengutus Kristus. Jadi di mana dalilnya saya ngomong? Bang Suma bilang di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian, sebab ada tertulis, terkutuklah dia di sini Kristus yang digantung di atas tiang salib. Begitu saudara Anugerah. Jadi Bang Suma jadi menurut Bang Suma yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, begitu. Betul, sesuai dengan dalil. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Dan iblis itu memang terkutuk. Dan kebetulan yang disalib itu adalah makhluk terkutuk. Antara Yesus dan Yudas, yang terkutuk adalah Yudas. Berarti yang digantung terkutuk oleh Elohim itu yang makan suap, yang berkhianat, yang Yesus katakan iblis. Lalu siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Iblis atau manusia suci? Manusia yang diberkati? Ya iblis. Berarti ente menyembah makhluk terkutuk alias sibilisis. Ada buah bun. Apa itu bunda? Mana suaranya? Dia lagi cari data tuh bang. Oh cari data. Oh mama Tenggelam. Halo. Ya silakan. Ya, jadi halo. itu yang disebut tadi, makanya saya bilang tadi itu yang diomong oleh Bang Suma tadi itu bahwa Tuhan mengutus Kristus. Yes. Tapi dia terus mana dalilnya? Terus tunjukkan di Galatia 3 ayat 13. Tadi sudah tertulis, buku bacakan pun. Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia siapa? Kristus yang digantung di atas salib, di atas pohon. Berarti kalian menyembah dia, Kristus. Yang kalian sembah Kristus itu kan, yang dikutuk Elohim kan? Ya udah, kalian penyembah makhluk terkutuk. Salah. Salah. Kenapa salah? Karena itu salah. Yang namanya Elohim tidak pernah mengutuk Kristus. Loh, kalau begitu dalil itu bubarkan, hapus Galatia 3 nomor 13 itu, hapus. Yang salah pengertian adalah Bang Suma. Enggak dong, Bang. Itu di situ tidak itu Bang Suma yang salah pengertian. Kristus yang dimaksud di situ siapa? Yang kalian sembah kan? Ya kon? Betul. Tetapi di situ dia dikutuk pada. Di situ dikutuk atau tidak? Bukan dikutuk oleh Elohim. Tetapi itu dikutuk oleh para ahli Taurat dan para ahli ulama. Itu pengertiannya seperti itu. Salah ente, salah. Di dalam Galatia 3 sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana?
Itu tertulis di mana? Ya, tetapi dia punya. Itu tertulis di mana? Tidak ada yang terkutuk di kayu salib. Tidak ada. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Siapa yang digantung? Tuhan ente kan? Yang Kristus itu kan? Kalau digantung di atas, dengar dulu. Kalau di atas di kayu salib itu ada 3 orang. Bukan Tuhan Yesus saja, tetapi Yesus yang digantung di atas kayu salib itu menyelamatkan umat manusia termasuk Bang Suma. Di mana dalilnya? Sebab orang yang digantung di atas salib itu menyelamatkan orang. Di mana yang ada tertulis, terkutuklah dia. Tidak. Terkutuklah dia. Dia siapa? Dia bukan merujuk kepada Kristus. Lalu siapa yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Yesuslah. Nah itu dia. Kau bilang bukan. Ternyata Yesus. Berarti ente menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus yang terkutuk, yang dikutuk Elohim. Dia bukan dikutuk oleh Elohim, tetapi dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan dari kutuk itu. Bukan seperti itu. Kristus telah menebus kalian Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi penebus. Nenek mukir. Dengan jalan menjadi kutuk. Dalam bahasa Yunaninya katara. Nah itu marah orang di belakang. Kalau begitu tunjukkan dalilnya dalam bahasa Yunani seperti apa? Kan ini hanya itu ngomong. Katara tuh kutuk itu. Katara itu artinya kutuk. Iya, tunjukkan dalilnya. Dalilnya mana? Aduh. Galatia 3. Iya. Dengar dulu. Dari tadi ngomongnya kan bilang Tuhan itu dikutuk, Tuhan itu mengutus Kristus. Lalu saya minta dalilnya, kenapa tidak ngomong itu dulu? Kenapa larinya ke tempat lain, Bang Suma? Galatia 3 nomor 13 itu sudah tertulis. Tidak begitu bunyinya, beda dengan Bang Suma tadi ngomong. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia? Kristus yang digantung di atas salib. Dia, Kristus, Tuhannya Kristen adalah makhluk yang dikutuk di atas salib. Siapa yang mengutuknya? Elohim, Tuhannya Bani Israel, mengutuk Tuhannya Kristen. Yang dikutuk itu hanyalah sibilisisis. Berarti abang anugerah menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan alias sibilisisis. Kala-kala ya sampulo balak bapito. Belum sadar juga kalau Kristen itu penyembah makhluk yang dikutuk Elohim. Belum sadar juga. Belum. Pakai apa saya harus menyadarkan Anda? Haruskah aku semprot matanya ini? Lempar asbak. Haruskah aku semprot matanya ini? Supaya sadar. Pakai dalil Bang Suma, pakai dalil. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tidak. Kenapa? Dalilnya kayak begitu kok tidak? Gimana sih? Itu bukan merujuk pada Elohim mengutuk Kristus itu tergantung di kayu salib, tidak merujuk ke situ. Ada tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22. Iya,
Mana dalilnya? Jangan pakai apa? Pakai Ulangan, mana Dinda, dalilnya? ulangan. Tuh, baca. Ulangan 21, 2, 3. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kesimpulannya, saudara Anugerah ini dan keluarganya, anak-anaknya menyembah makhluk yang dikutuk oleh Allah. Dalam Islam, makhluk yang dikutuk itu Sibilisis. Dalam Yudaism, makhluk yang dikutuk oleh Hasem itu hanyalah Sibilisis. Berarti Anugerah adalah penyembah Sibilisis. Kalau begitu Bang Suma sudah lari dari konsep tadi, kan lari ke Islam. Boleh saya bertanya sedikit? Terkait dengan tema, silakan. Dengan tema ini? Yes. Tidak mungkin lah. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena tidak ada bicara tentang kutuknya di sana. Ya memang di Al-Quran itu tidak ada kutuk mengutuk, hanya di Kristen. Yang saya mau tanya itu Muhammad sekarang ada di mana? Alam barzah, alam Seol, alam maut, alam mati, alam kubur, alam yang berada di tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Semua nabi ada di situ kecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia diangkat ke langit. Kenapa dia diangkat ke langit? Karena kelak akan turun ke bumi menjadi saksi, menjadi hakim untuk orang-orang Kristen yang telah menuhankan dirinya. Jadi Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Salomo, semuanya, Abraham, Isa, Yakub, semua ada di alam barzah. Bang Suma, saya tidak bertanya Nabi yang tadi, yang saya tanya. Semua Nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di alam barzah. Jadi Nabi Muhammad ini ada di dalam kubur sekarang. Di alam barzah namanya, alam barzah. Alam barzah. Berarti bukan dia di dalam kubur. Alam barzah, alam ruh. Alam barzah itu apa? Alam ruh, alam Seol. Dalam bahasa Ibrani Seol. Alam penantian. Alam di mana orang menunggu hari kiamat untuk dibangkitkan. Berarti dia belum bangkit nih. Masih di dalam kubur berarti pengertiannya. Kalau dia bangkit, maka dia seperti setan. Hanya setan yang bangkit dari kubur berjalan, seperti yang kau sembah itu, yang keluar pada hari ketiga. Berarti Bang Suma sembah orang dalam kubur begitu? Nah, inilah saya katakan Kristen itu manusia tapi lebih hina dari hewan karena tidak berakal. Tidak ada umat Islam itu menyembah manusia. Tidak ada umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyembah Allah. Tuhannya Yesus yang kami sembah. Paham? Nabi Muhammad itu statusnya sama seperti Nabi Yesus. Nabi Yesus, Nabi Musa. Nabi Musa datang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nabi Yesus datang mengembalikan orang-orang Israel yang ingkar dari Elohim, yang ingkar dari Taurat untuk kembali ke hukum Taurat. Oke? Kemudian Nabi Muhammad datang untuk mengajak seluruh manusia termasuk Bani Israel dan penumpang gelap yang ada di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Kristen, untuk kembali kepada pencipta langit dan bumi. Itu. Paham ya? Jadi tidak ada Nabi Muhammad itu dituhankan. Tidak ada Nabi Muhammad itu disembah, diibadahi. Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad itu dituhankan, diilahkan. Tidak ada. Nabi Muhammad hanya seorang Nabi Rasul. Sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Hanya orang yang tak ada kepalanya yang mengatakan umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Kembali ke tema, Bang. Jangan bias. Tapi kalau misalnya saat sholat, saat ini
menyebut Nabi Muhammad, memanggil namanya Nabi Muhammad, apa itu bukan menyembah, Pak? Bukan. Saya juga dalam sholat menyebut nama ibuku, menyebut nama ayahku, anak-anakku, istriku, orang-orang yang aku cintai. Aku sebutkan semua namanya. Aku panjatkan kemudian permohonan kepada pencipta langit dan bumi untuk memberikan kenikmatan, keselamatan berupa kenikmatan kepada mereka. Berbeda dengan kalian. Kalian menyembah roh bernama Kristus, makhluk yang dikutuk. Dia adalah makhluk. Kristus yang kalian sembah itu adalah makhluk. Makhluk bukan cuma sekedar makhluk saja, tapi makhluk yang dikutuk oleh Elohim yang kalian sembah. Jangan kira yang kalian sembah itu anak Maria, bukan. Jangan kira yang kalian sembah itu sepupu Yohanes, bukan. Jangan kira yang Anda sembah itu adalah sepupu atau saudara dari Yudas, bukan. Jangan kira yang kamu sembah itu anak Maria, anak tirinya Yusuf, bukan. Yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, yang tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi, yang tidak dikenal oleh Yesus asli itu sendiri, yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini namanya pengikut Kristus. Anda menyebutnya dengan sebutan pengikut Kristus, Anda menyebutnya dengan sebutan Kristen. Aliteng. Berarti inilah yang disebut apa yang disebut oleh Kristus kami. Inilah Bang Suma ini yang disebut penyesat. Hey, Kristus anak Maria, penyesat itu memanggil dia Tuhan, memanggil, bermujizat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Kami tidak bermujizat pakai nama dia. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bang Anugrah tidak takut diusir seperti itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berkata kepadaku, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus kepada kalian? Enyahlah daripadaku, pergilah dariku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kamu nggak takut diusir kayak gitu Yesus? Itu bicara kepada orang yang jadi antikris, bukan bicara kepada orang yang antikristus. Itu mana mau antikristus mengusir setan pakai nama Yesus? Yang memanggil Yesus itu bicara apa? Siapa yang memanggil? Siapa yang bermujizat pakai kepada orang yang tidak percaya? Itu siapa bicara, yang mengusir setan? Itu firman itu bicara. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen atau Islam? Kristen. Bagus. Terus kenapa? Berarti yang diusir oleh Yesus adalah Kristen. Loh, bukan begitu. Tadi bukan begitu. Siapa yang mengusir setan dan pakai nama Yesus? Inilah kalian. Inilah kalian penyesat. Sudah jelas-jelas yang mengusir setan pakai nama Yesus adalah Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah Islam. Nah makanya yang tadi diomong itu oleh Suma tadi, mengusir setan demi nama siapa? Di situ di Matius 7 nama Yesus. Pada hari terakhir nanti tuh. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, apalagi mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian.
engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bermujizat memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dan mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen, Paman. Kristen. Jadi yang diusir oleh Yesus siapa? Anugerah. Yang diusir oleh Yesus bagi orang-orang yang tidak masuk surga, yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu. Bukan seperti cuma omong itu. Saudaraku, saudara, jangan angkuh. Sunatkan hatimu. Jangan sombong kepada kebenaran. Kalau Al-Quran tidak mungkin kamu percaya. Ini Bibelmu, masa kamu nggak percaya juga? Oh, bukan nggak percaya, saya percaya Bibelnya, tetapi menasihatkan dan menegur. Ya sudah, kalau begitu Anda percaya bahwa yang akan diusir adalah Kristen. Karena hanya Kristen yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, memanggil Yesus Tuhan. Cuman Kristen. Islam tidak. Ayo, lembutkan hatimu. Jangan sombong. Berarti yang masuk begini sajalah. Yang masuk surga nanti itu berarti Muslim. Begitu. Oh iya, pasti. Pasti. Karena Yesus masuk surga. Yesus didengarkan doanya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Coba. Hanya orang-orang yang soleh termasuk Yesus, doa dikabulkan oleh Tuhan. Kami orang-orang soleh. Tidak ada orang Kristen yang disebutkan di dalam kitab Anda masuk ke surga, nggak ada. Yang ada orang soleh. Yesus disebut juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Arab artinya apa? Salam. Salam ya Islam. Salam, assalamu alaikum. Keselamatan atasmu. Berarti Yesus juru selamat. Berarti Yesus juru Islam. Bukan juru Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau itu beda jalur. Kristus pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti adalah yang mengajarkan Anda memanggil Yesus Tuhan. Itulah dia si penyesat. Yang disebut penyesat itu di mana itu, Bang Suma? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, saudaraku, anugerah. Dia bilang ya Kristus yang tersalib itu penyesat, begitu. Dia mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepadamu yang datang memakai namaku. Berarti ada orang yang mau datang, bukan Yesus penyesat. Tidak. Iya, bukan Yesus yang penyesat memang, tapi ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Orang penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Makanya dikatakan di dalam data nomor 23, 24, 25, 26, apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, atau berkata bertemu Kristus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Habis itu dia pamer kemana-mana. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Tapi Paulus percaya kalau itu adalah Kristus. Ada enggak? Sabar. Ada enggak Paulus ini menceritakan tentang silsilah Yesus? Ada enggak?
Dia tidak cerita tentang silsilah Tidak Yesus. bercerita tentang. Kenapa tidak bercerita tentang silsilah Yesus? Karena Kristus yang datang kepadanya itu bukan manusia. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima firman, aku menerima Injil, aku menerima kabar baik bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Wow. Wow. Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Bukankah Maria melahirkan manusia? Tapi kenapa Paulus mengatakan bukan manusia? Berarti bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus yang menggelari dirinya Kristus, sedangkan kalian adalah pengikutnya. Berarti kalian adalah pengikut Kristus yang bukan anak Maria. Ayo, hanya ada dua Kristus. Kristus anak Maria yang adalah manusia, dan Kristus penyesat yang bukan manusia. Paulus mengaku bertemu yang mana? Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dia siapa? Penyesat. Kalian pengikut Kristus kan? Tuhan kan itu? Bukan manusia kan? Tuhan kan? Penyembah, ciptaan kan itu? Apa pencipta itu kan? Yang maha kuasa itu kan? Nah, itulah Tuhanmu yang datang kepada Paulus. Bukan manusia, tetapi sibilisisis yang menggunakan nama Yesus Kristus supaya banyak orang terjebak dan terpedaya. Kalau iblisnya datang kepada Paulus mengaku panjul atau mengaku bom-bom atau mengaku timbul, Baik Bang Suma, atau mengaku iskak, mengaku ateng, saya masih tak di akan jalan. ada yang percaya. Jadi nanti kita sampai di rumah saja ya. Saya di jalan. Apa yang diucapkan oleh Bang Suma itu tidak apa-apa. Tuhan kami, Tuhan tidak tutup mata. Tuhannya dia hidup. Dia akan buat apa yang dikatakan oleh Bang Suma itu. Dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Suma. Segala sesuatu yang Bang Suma omong itu, dia maha tahu dan maha pengampun. Dia akan mengampuni Bang Suma kalau Bang Suma ada di jalan yang salah. Sebab saya juga masih ada di jalan. Jadi nanti kalau lain waktu baru saya siapkan datanya, siapkan semua. Bagus. Ya, baru kita mulai diskusi yang baik. Baik, Apa yang dipercakapkan hari ini menjadi referensi bagi beta ke depan. Ini saya anak NTT. Saya anak NTT. Baik saudara, Anugrah. Jadi Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Iya. Semoga Bang Suma diampuni oleh Tuhan yang tergantung Maha di Esa. atas kayu salib itu. Yang tergantung di atas kayu salib itu yang mengampuni dosa-dosanya Bang Suma. Mati kita. Begitu saya Bang Suma. Tuhan digantung. Ya. Begitu Oke saudara, saya menghargai iman saudara. Iya, silakan. Nanti kita jumpa lagi ya saudara Anugrah ya. Ya. Saya Jangan lagi bosan-bosan di ya. jalan, ya. Oke, sudah hati-hati. Kupikir dia saudara Anugrah mau mengatakan diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang digantung. Aduh kacau. Tuhan yang terkutuk. Ya mumpung belum ada Kristennya, Pak Ferry kalau jadi pengen naik, requestnya ditarik lagi tuh Searif. Oh iya, Pak Haji Ferry, kalau mau naik Pak Haji Ferry, beliau yang tadi saya katakan ke Bang Juma lewat telepon itu, Gurunda. Oh iya, silakan Bang. Iya. Sebelum kita tutup lagi 10 menit. Pak Haji Ferry, silakan naik Pak Haji Ferry. Request dulu Pak Haji. Oh, nih. Udah. Alvin naikin ya, izin ya Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Salam kenal Bang Ferry, Masya Allah. Antum tidak dikenal di sini, tapi di langit ketujuh nama antum harum. Alhamdulillah. Salam kenal Bang. Abang di kota mana Abang? Aku Palembang. Palembang. Kalimantan
Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya, iya. Tahu. Iya. Kalimantan. Gimana? Enggak ah. Oh, salah dengar gitu. Abang bilang Kalimantan. Enggak ada, mana ada orang bilang Udah kan Kalimantan. Ora, kita salah kan Ora, udah. Iya, iya. Gimana Bang? Ada hajatan yang mungkin bisa saya bantu? Mungkin akun-akun Abang sering di report, mungkin bisa saya bantu. Ya, Tat. Udah disampaikan Kebalik ya? Pak Ustadz Arif tadi kan? Ah, ya, Sudah. nanti nanti kalau bisa saya perjuangkan nanti saya atur itu Bang Zuma. Insya Allah Bang, insya Allah. Cuman kita nggak tahu siapa yang harus kita hubungi supaya akun kita ini nggak kena tombak. Begitu mau ditombak, tombaknya teman-teman di bawah berubah jadi cendol. Oh Bang Ferry ini Nanti pengalaman. biar aku atur sama Ustadz Arif aja nanti itu Bang. Baik Bang, baik. Biar Insya nggak repot. Allah. Baik. Bang Ferry penyelamat akun. Enggak. Gini orang di belakang aja bener. Enggak, jangan cerita di sini nanti banyak yang DM saya nanti. Iya. Maksudnya ada juru selamat juga rupanya gitu loh. Bahaya Bang. Bukan, beliau rencana ingin beli perusahaan TikTok. Dia mau merger, akuisisi. Mantap. Ya, nanti beliau saya usahakan untuk langsung komunikasi dengan Gurunda. Boleh kan Gurunda ya? Iya, bisa. Oh, Selama iya. bisa diselamatkan akun-akun kita, kenapa tidak? Ada kayak kalau nggak salah itu bisa dapat conteng biru. Centang. Nggak menjamin juga Bang Da, nggak menjamin juga. Ada beberapa akun host PK yang udah centang biru tapi tumbang ada. Oh. Nikita Mirjani tumbang Bang. Enggak, bisa di ini nanti bisa di lewat belakang dengan TikTok sama Pak Haji. Pak Haji Ferry ini. Kalau urusan serangan balik tombak menombak ya insya Allah kami dari keluarga Pak Haji Stilo bisa lah. Banyak kok yang tumbang itu. Ini bin student. Saya turunkan ya Bang. Jangan dikasih tahu Oten denger, nggak apa-apa. Itu namanya. Iya. Abang nggak promo? Insya Allah Bang Ferry. Ya. Nggak apa-apa ya Gurunda ya kalau Bang Ferry ini kemudian saya nanti biar beliau berkomunikasi langsung dengan Gurunda ya. Boleh. Lewat hijau nanti. Iya, saya izin ke Gurunda dulu ya. Saya izin ke Gurunda dulu. Baik Bang, baik. Oke, saya kasih nanti. Iya, oke. Siap. Enggak, masalahnya beliau itu sempat DM. Saya bilang gini, kalau DM ke Bang Juma itu susah untuk dibacanya karena banyak. Karena akun banyak. Langsung Akun dihapus. Enggak dihapus enggak Bang. Memang jarang dibuka. Enggak pernah kurasa buka DM itu. Oke. Bang Ferry, insya Allah apa menjadi niatan Abang menjadi satu catatan penting bagi perjuangan kami para apologet Islam ini dalam membentengi akidah umat Islam dari gencarnya kemudian pendangkalan akidah kristenisasi dalam hal ini ya, di mana umat Islam masih 95,9% yang tidak melek akan bahaya gerakan-gerakan pemurtadan ini. Bahkan yang melek pun ketika melihat kita berdialog seperti ini menganggap apa yang kita lakukan ini masih sesuatu yang tidak baik menurut hitungan beberapa orang. Tapi kami dari Apologet tidak akan pernah berhenti karena tujuan kami itu karena Allah, bukan karena ingin dikenal, karena ingin tenar dan seterusnya. Bukan, semata-mata karena mencari ridha Allah. Kalau ada di antara kami para apologet yang kemudian niatannya itu menurut kacamata pandangan orang awam keliru, yaitu mohon dimaafkan. Karena kami semua juga ini adalah manusia biasa gitu ya. Bukan manusia yang sempurna, yang diberi karamah, yang diberi mujizat, yang diberikan keadaan maksum seperti Nabi kita Nabi Muhammad. Kami manusia biasa. Jadi jangan dinilai dari hal yang negatif, tapi pandanglah bahwa perjuangan ini
semata-mata demi karena agama dinul Islam. Ya mungkin sudah saatnya memang Bang Ferry, sudah saatnya dulu ustadz-ustadz kita berkelompok-kelompok ke daerah-daerah melakukan taklim, melakukan kemudian tablik. Itu dulu dan sekarang juga masih berlangsung. Namun kami juga mengambil sisi yang lain, yaitu dia di dunia sosial ini, di sosmed ini juga butuh kemudian anak-anak kita untuk dicerahkan. Kamilah orang-orangnya yang kemudian turun di ranah sosmed. Teman-teman kita yang lain juga ada di offline, masih bergerak dari rumah, dari hutan ke hutan untuk menegakkan Islam. Tapi kepada orang Islam tidak sama seperti mereka. Justru datang kepada non-Kristen untuk supaya mereka itu bisa murtadkan. Nah, itu yang ada sekarang. Bahkan itu bukan rahasia lagi, di mana-mana itu terjadi. Karena sebenarnya kita ini sudah dipilah-pilah kita ini. Di Sumatera bagian ini, di Kalimantan bagian ini, di Sulawesi bagian ini, itu kita sudah di dalam peta itu kita sudah diwarnai. Ini warna merah, ini warna ungu, ini warna pink. Itu sudah digituin kita. Itu sudah di peta-peta kita ini. Nah, jadi kita harus kemudian memang waspada. Dan saya sangat bersyukur kalau ada di antara teman-teman kita orang-orang yang punya, orang saudagar-saudagar muslim yang berada, yang kemudian ikut berpartisipasi mengambil bagian dari gerakan dakwah sosmed seperti yang kami gerakkan sekarang ini. Seperti itu Bang Ferry dan juga teman-teman yang ada di YouTube atau dimanapun berada yang sempat mendengarkan ini. Sekira begitu. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Dinda Dito baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barusan nggak ada sengaja sama pendeta Saur. Allahu Akbar. Masya Allah. Materinya apa Dinda? Materinya ya kemana-mana lah Bang. Tapi ya gitu, main thread ya aku buatnya. Biasanya itu sudah terbiasa. Sudah biasa itu terjadi. Jadi mau closing ini Bang Zuma. Iya Dinda, ini sudah mau maghrib di sini. Nanti insya Allah nanti kita bergabung di komal-komal teman kita. Siap, insya Allah. Oke. Bang Ferry mungkin ada pesan buat kami? Ya. Nasihat? Itu aja Bang Zuma, insya Allah siar Bang Zuma selagi saya bisa mendukung, insya Allah saya ikut tergerak hati saya untuk mendukung perjuangan Allahu Akbar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Kami doakan Bang Ferry panjang umur, sehat selalu bersama dengan keluarga, diberkati dunia akhirat. Amin. Dan usahanya dilancarkan, disukseskan. Dan yang paling utama doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Dan kita berharap teman-teman juga yang memperhatikan ya materi-materi ini atau dakwah ini atau gerakan ini juga ikut andil sama seperti Bang Ferry. Ya, jangan sungkan, jangan segan. Kami butuh umat Islam ini bersatu untuk menyatukan tekad mendamaikan Indonesia damai sejahtera dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Seperti itu. Yang lain mungkin ada Dinda Dito, Dinda Nora, Bang Arif, Dinda Alwi, Alfi. Gini Guru. Jadi Bang Ferry ini tidak mau mengambil email, cuma nama akun aja, karena memang email itu kan adalah privasi kita kan. Saya tadi sudah bincang-bincang. Enggak, saya tidak akan memanfaatkan email Gurunda gitu kan, katanya Pak Haji. Bang Arif juga nggak tahu. Nggak tahu saya ke email Gurunda. Iya, memang nggak tahu. Saya sendiri aja nggak tahu. Kan ada yang buatkan. Cuman nama akunnya saja yang dibutuhkan ya kan, Pak Haji ya. Ya udah nanti dia dari ini Ustadz Arif, nanti kita aja yang ini. Japrian. Ini nggak pas. Iya, oke, sip. Baik. Saya sudah minta izin ke Gerunda tadi bahwa Pak Haji nanti kami fasilitasi untuk komunikasi langsung. Siap. Baik. Ya. Oke. Haji. Oke, Masya Allah. Baik, tidak ada lagi? Masih ada? Udah cukup. Oke, cukup ya. Iya. Gimana, Dek? Ada lagi? Udah Bang, udah. Oke, baik. Baik sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, yang di atas komal maupun di bawah, di TikTok dan di YouTube, yang menyimak hari ini atau yang menyimak hari-hari yang akan datang, terima kasih atas dukungan antum semua.
Ya, semoga dakwah-dakwah seperti ini, tabligh seperti ini, siar seperti ini mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Kita tutup sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ikut turun benda. Siap.